Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kegiatan kuliah umum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa selesai sampai akhirnya. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan bagaimana perjuangan untuk umat Islam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penghormatan kami kepada Bapak Dekan, Bapak Pemateri, juga para wakil dekan, ketua prodi yang berhadir secara virtual. Pada saat ini perlu saya laporkan bahwa kepada Bapak Dekan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin ya di awal semester, di mana pada hari ini adalah awal perkuliahan. Jadi prodi melaksanakan kuliah umum terkait tentang teknopreneur. Adapun landasan kegiatan ini dilakukan, kita melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat, di mana perpustakaan pun harus mengadopsi teknologi itu. Selain itu, dalam Permendikbud juga tentang standar nasional pendidikan tinggi, di mana mahasiswa itu harus mampu dilihat dari sikapnya menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan secara CPL kompetensi khususnya tentunya juga harus mampu bagaimana kewirausahaan ini bisa mereka terapkan. Apalagi kalau kita melihat di SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang terkait perpustakaan pada nomor 236 tahun 2019, di mana lulusan itu harus punya kompetensi menerapkan TIK perpustakaan. Jadi saya pikir ini adalah landasan di mana lulusan ilmu perpustakaan Araniri pun harus mampu menyahuti ini. Jadi kita akan membekali baik mahasiswa baru juga mahasiswa yang akan lulus memahami ini supaya lebih mantap apa yang dimaksud, apa yang bisa mereka terapkan nanti terkait dengan teknopreneur ini. Jadi konsep teknopreneur ini sering dibicarakan, artinya sering dibicarakan, sering didiskusikan di dunia pendidikan tinggi. Bagaimana menggunakan teknologi sebagai sarana berwirausaha. Tentunya terkait dengan landasan yang sebutkan tadi, perguruan tinggi sekarang dituntut mandiri, dan tentunya mahasiswa pun dituntut mandiri dan juga punya jiwa kewirausahaan. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara keahlian teknis dalam dunia pendidikan yang mereka ambil sekarang nantinya dengan mengkombinasikan dengan bakat kewirausahaan dalam bidang perpustakaan. Jadi dengan landasan itu kegiatan ini kami lakukan di awal semester, khususnya di hari pertama perkuliahan.
sehingga dengan menghadirkan pemateri Bapak Dekan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Keahliannya memang dalam digital library, ya, Bapak Dwi Fajar Saputra. Dan juga walaupun prioritas utama adalah untuk mahasiswa prodi ilmu perpustakaan, juga dengan kata lain Civitas Akademika prodi ilmu perpustakaan, tetapi ini juga terbuka untuk umum. Jadi kita melihat di daftar pendaftarannya, di list pendaftaran itu ada yang dari luar Sumatera, ya, dari Jawa, jadi perguruan tinggi baik pustakawan maupun pemerhati perpustakaan, yang sudah pasti mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat buat semuanya, sehingga diharapkan kepada semua peserta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena kita sudah menghadirkan pakarnya dalam bidang technopreneurship, yaitu Dwi Fajar Saputra. Akhirnya kami mengharapkan, ya, kepada Bapak Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, karena yang utama kegiatannya adalah nanti kita akan menjadwalkan dari jam 9 sampai 11.30, Bapak. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memperlancar kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Segala puji dan puja serta syukur kita mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga telah bisa melakukan satu agenda akademis yang dalam hal ini dilakukan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneri, yaitu kuliah umum. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sebagai panutan kita, menjadi contoh bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selalu kita mengikuti petunjuk dan arahan beliau. Yang kami hormati Ibu Nur Hayati Ali Hasan sebagai Ketua Prodi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, dan penghormatan yang luar biasa kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Dwi Fajar Saputra SOS MM, sebagai Pustakawan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih atas waktu dan peluang yang telah bersedia menjadi narasumber bagi anak-anak dalam kegiatan kuliah umum bagi anak-anak kami di ilmu perpustakaan. Dan yang kami banggakan, anak-anak kami semua mahasiswa aktif ilmu perpustakaan yang menjadi peserta pada hari yang berbahagia ini. Tepat sekali bahwasanya pada hari ini tanggal 13 September sebagai pembukaan kuliah di UIN, dan juga sekaligus hari ini Ibu Nur telah
memanfaatkan waktu pertama kuliah ini bagi mahasiswa, terutama dalam mengikuti kuliah umum seperti ini. Tiada lain adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi. Harapan dari kegiatan pada hari ini itu diharapkan nanti lulusan ilmu perpustakaan punya kompetensi yang luar biasa yang memang harus dimiliki oleh alumni dalam rangka menguasai TIK secara mandiri. Karena kenapa? Karena zaman sekarang adalah zaman teknologi. Anak-anakku semuanya berkaitan dengan apa disampaikan oleh Ibu Nur. Sering kita lihat hari ini kebutuhan-kebutuhan, peluang-peluang yang perlu kita cari, yang perlu kita amati terhadap perkembangan teknologi, khususnya ilmu perpustakaan. Dan mungkin sering saya sampaikan bahwa hari ini anak-anak ilmu perpustakaan punya kompetensinya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IT. Karena kenapa? Hari ini tidak lagi orang mengira bahwasanya ahli pustaka itu adalah duduk di pustaka hanya menerima pinjaman dan pengembalian buku. Tapi jauh dari itu anak-anakku semuanya, yang mengharapkan pada kita adalah teknologi. Nah, mengapa demikian? Karena memang hari ini, zaman sekarang ini, semuanya harus menguasai teknologi. Kalau tidak, kita akan terancam oleh teknologi sendiri. Atau dengan istilah lain sering saya mengatakan bahwa kita akan dibunuh oleh teknologi itu sendiri. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya melihat topik atau tema yang diangkat terkait dengan prospek connection di bidang teknologi dalam mendukung stabilan digital library. Apa yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi terkait dengan teknopreneur, yaitu bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat menjadi sebuah peluang bisnis. Artinya itulah yang sangat penting. Bagaimana kita ke depan memahami atau menguasai teknologi itu untuk peluang mendapatkan pekerjaan kita, mendapatkan peluang bisnis kita ke depan. Ini inti yang diharapkan oleh Ketua Prodi tadi. Karena pengalaman kami anak-anak semuanya bahwa hari ini kita apalagi dengan kondisi pandemi ini yang kita kuliah melalui daring, mungkin dalam hal praktikum, dalam hal praktek atau dalam hal teknologi itu kadang-kadang tidak bisa terinspirasi dengan baik karena daring. Maka oleh karena itu anak-anak kami semuanya bicara praktek, bicara teknologi ini sangat-sangat penting, sekalipun kemarin kita sudah hampir 1 tahun lebih kita mengalami itu. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, hari ini adalah peluang yang sangat besar terkait dengan terkait dengan IT, yang dalam hal ini narasumber kita adalah Bapak Dewi Fajar Saputra, itu punya keahlian yang luar biasa. Harapan kami seperti disampaikan tadi adalah saudara betul-betul menguasai teknologi, harus betul-betul menguasai TIK tadi yang disampaikan, apalagi di jurusan perpustakaan. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan bahwasanya kegiatan pada hari ini betul-betul serius, betul-betul membawa manfaat bagi saudara semuanya, sehingga nantinya lulusan ilmu perpustakaan itu bisa memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang teknologi, sehingga akan menjadi peluang besar bagi saudara dalam menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi saya akan dibuka kuliah umum
bagi mahasiswa prodi IP. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka kegiatan ini. Ya, selanjutnya acara ini akan kami serahkan kepada Ibu Nurul Rahmi sebagai moderator kegiatan ini. Ibu Nurul Rahmi adalah dosen ilmu perpustakaan. Nurul Rahmi SIP MA, ya, lulusan dari UIN Sunan Kalijaga. S1-nya di Prodi Ilmu Perpustakaan Araniri. Kemudian S2-nya melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga. S3-nya menyusul, Bu, ya. Ya, ya. Sedang diproses S3-nya. Oke, di sini saja Ibu Nurul Rahmi, saya persilakan. Oke, mic ini saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Jadi kayak ini hidup nggak? Nggak, ini hidup nggak? Mati kan? Dah. Nggak bilang. Astagfirullah. Dah. Ini hidup nggak nih? Hidup. Ini udah hidup. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kuliah umum Stadium General hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Dekan, yang terhormat Ibu Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, yang terhormat Bapak Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan, yang terhormat seluruh dosen Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, dan yang saya banggakan kepada seluruh peserta yang sudah hadir antusias pada kegiatan Stadium General ini, walaupun kita menggunakan Zoom gitu ya, tidak bisa bertatap langsung, berjabat tangan, tapi antusiasnya sangat luar biasa. Oke, sebelum memulai Stadium General hari ini, saya akan menyampaikan beberapa sedikit ketentuan pada saat pemateri menyampaikan diskusi. Mungkin bisa nanti tidak bersuara, di-unmute, dan nanti pada saat ingin bertanya, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan kolom komentar ataupun menggunakan raise hand dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaannya itu apa. Oke, tanpa memperpanjang lagi, langsung saja kita mulai acara Stadium General hari ini dengan tema prospek
connecting hub di bidang teknopreneur dalam mendukung kestabilan digital library yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Fajar Saputra SOS MM. Beliau merupakan seorang pustakawan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan sebelumnya sedikit saya ingin menyampaikan teknopreneur itu merupakan perkembangan yang memang harus adanya inovasi peluang di masa yang sekarang gitu Pak ya. Karena kalau kita lihat perpustakaan itu berkembang dari awalnya yang tradisional sudah ke modern, dan sebenarnya peluang apa sih yang memang diperlukan ke depannya nih untuk seorang pustakawan nantinya. Nah, jadi kita akan membahas nanti dengan Bapak Dwi hubungan teknopreneur dengan ilmu perpustakaan itu apa sih sebenarnya, dan kenapa teknopreneur itu penting dalam mendukung digital library saat ini. Baik, saya akan membacakan CV dari Pak Dwi. Pak Dwi Fajar Saputra SOSMM, beliau merupakan pustakawan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Beliau menyelesaikan studi sarjananya pada Universitas Pajajaran dan menyelesaikan magisternya pada Universitas Mercu Buana. Dan sepertinya sedang menjalankan program doktor ya Pak ya. Dan sudah banyak pengalaman kerja, pelatihan-pelatihan, dan karya-karya yang beliau keluarkan. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Bapak Dwi Fajar untuk bisa memulai diskusi kita pada hari ini. Kepada Bapak saya silakan. Tes. Suara saya terdengar, Bu? Dengar, Pak. Oke. Bisa kita mulai ya. Saya bisa share screen. Mohon maaf belum diberikan akses. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Pak Ibu yang saya hormati. Tadi ada Bapak Dekan ya, Pak Dekan, Pak Ibu Wadek, Ibu Kaprodi, dan Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen dari Ilmu Perpustakaan UIN Araniri, dan juga Ibu Moderator. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta kegiatan kuliah umum pada hari ini. Alhamdulillah tadi berikan kemudahan untuk bisa bergabung, berdiskusi bersama dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Kita harapkan diskusi ini bisa cair ya Bapak Ibu, bisa saling mendukung satu sama lain, bisa mengisi setiap hal-hal yang memang bisa kita tingkatkan kebermanfaatannya. Kemudian, apakah saya sudah diberikan hak akses? Saya masih belum diberikan hak akses buat share screen. Mohon bantuannya Bapak Ibu Panitia. Oke, sudah. Sebentar, saya coba dulu untuk menyiapkan. Mohon konfirmasinya, Bu Moderator, apakah slide saya terlihat? Sudah, Pak. Bapak Ibu Panitia, apakah slide saya terlihat? Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Baik, saya mulai saja untuk apa yang akan saya paparkan. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya mau menyampaikan sebagian saja. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Dwi Fajar Saputra,
saya biasa dipanggil dengan panggilan Ibu ya. Saya dari Jakarta, status saya berkeluarga, 1 istri, 2 anak. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya, dan juga jangan dibuat harapan untuk terbalik seperti itu. Pengalaman kerja saya dari 2008, saya di BINUS, kemudian 2012 saya di Surya University, kemudian 2014 saya bergabung ke UPN. Mohon maaf tadi di moderator sepertinya ada informasi yang mungkin belum saya sampaikan. Kalau saya sejak Juni di 2021 sudah bergabung ke LPPM, saya sebagai Kasubag Data dan Informasi. Kemudian juga saya bekerja di beberapa instansi yang terkait dengan teknopreneur itu sendiri, seperti misalnya di Media Kernels, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Drone Emprit. Nah, itu saya sebagai salah satu tim di sana. Kemudian Research Synergy Foundation yang berkaitan sama mungkin jurnal, kemudian juga konferensi ya. Kemudian peningkatan kualitas tulisan dari seorang peneliti ataupun dosen. Nah, di sana mereka membuat sebuah jurnal elektronik dan saya bertugas sebagai technical support di sana. Dan juga sejak 2018 saya coba bersama rekan-rekan lain itu mendirikan namanya FOSS Studio Bapak Ibu, Free Open Source Software Studio, yang mana ini konsentrasinya adalah melakukan bentuk modifikasi, peningkatan kualitas, kemudian juga membantu menjadi semacam penghubung ya antara kebutuhan user dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, ini yang akan saya coba bahas lebih dalam dari sisi FOSS Studio. Bapak Ibu juga silakan kalaupun memang mau silaturahim, di sini saya ada Facebook /Dwi Fajar Saputra, silakan bisa di-add, mungkin kita nanti bisa banyak diskusi di sana. Kemudian beberapa slide saya dan mungkin slide saya yang berkaitan sama kuliah umum ini akan saya juga upload ke SlideShare, dan juga ada beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan di dalam keseharian. Bapak Ibu bisa mengakses di slideshare.net/Dwi Fajar Saputra. Ini beberapa materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan membicarakan masalah, kita lihat dulu nih ya, peta dari objek yang akan kita coba jadikan sebuah bahan diskusi yang lebih dalam, yaitu perpustakaan. Nah, kita lihat nanti apakah peta perpustakaan saat ini memang sudah semakin berkembang atau seperti apa, baik dari misalnya ketersediaan dari sebuah sistem, kemudian juga keterlibatan aktif pada sebuah sistem yang sifatnya itu pengumpul seperti misalnya Indonesia One Search. Kemudian juga apakah ada tren-tren tersendiri yang mungkin nantinya bisa kita diskusikan bersama untuk cairnya diskusi ini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan sama dinamika di lapangan. Kita lihat nantinya ada ya seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama ya, dinamika di lapangan saat ini mungkin saya hitung dari 2017 itu sudah mulai banyak sekali sistem-sistem yang memang harus bisa kita gabungkan selaku kita pustakawan ataupun kita juga selaku yang bergerak di bidang perpustakaan dan dokumentasi ataupun sains informasi itu sendiri. Dan kita juga melihat dinamikanya kan sekarang perkembangannya ada SKKNI baru, kemudian juga di dalam SKKNI-nya itu juga kita lihat ada sangat sangat meningkat gitu yang berkaitan sama TIK. Kemudian akreditasi perpustakaan yang memang itu menjadi salah satu nilai yang nantinya diharapkan oleh Bapak Ibu selaku pengelola perpustakaan untuk meningkatkan kualitas dari perpustakaan itu sendiri. Dan yang ketiga, saya akan mencoba membahas mengenai potensi. Connecting Hub di sini sedikit mungkin saya izin menjelaskan di moderator. Connecting Hub di sini adalah kita mencoba menjadi penengah gitu ya Bapak Ibu, jembatan dari apa yang ada di dalam
perpustakaan yang memang di situ ada SDM, kebutuhan sistem, kebutuhan sebuah program kerja, tapi masih terkendala di dalam kesehariannya. Nah, Connecting Hub ini masuk di situ. Kita coba mendukung, kita coba menyesuaikan, kita coba melihat, merencanakan kira-kira apa yang bisa membantu untuk bisa ditingkatkan dari kualitas tersebut. Nah, itulah fungsi utamanya seperti itu ya Bapak Ibu ya, dari sisi Connecting Hub. Dan potensinya nanti akan coba saya jabarkan dengan beragam kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan pasti. Misalnya berkaitan sekarang sudah sedikit berkembang juga ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau dulu kita fokus sama yang namanya otomasi, kalau sekarang kita berbicara masalah interoperabilitas. Kemudian kalau kita dulu masih berbicara masalah entry point, tapi kalau sekarang kita udah bicara masalah yang lebih berkembang lagi, konektivitas antara sistem yang satu, sistem yang lainnya, kemudian kestabilan dalam sebuah sistem dan lain sebagainya. Nah, di sana di ketiga itu kita akan diskusikan bareng-bareng. Lalu ini dari sisi kebutuhan kompetensi ya. Di sini saya lebih sharing saja, saya tidak begitu banyak membahas mengenai sebuah bahasan-bahasan teknis ya Bapak Ibu ya. Di sini saya coba mau memberikan motivasi juga ke teman-teman dari mahasiswa ilmu perpustakaan khususnya, yang mana nantinya mungkin teman-teman bisa melihat ini loh kebutuhan-kebutuhan yang nantinya bisa dijual gitu dalam tanda kutip oleh teman-teman, agar nantinya bisa meningkatkan baik dari segi materi teman-teman, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga saya akan masuk pada sisi tinjauan program studi. Tinjauan program studi di sini saya akan coba melihat dari perkembangan sebuah kurikulum. Apakah kurikulum yang saya sudah dapatkan kalau di UIN Araniri itu nomor 48 tahun 2020 ya, kalau nggak salah seperti itu berkaitan sama kurikulum program studi ilmu perpustakaan. Nah, saya sebelumnya memang konfirmasi ke pihak panitia apakah saya diperkenankan gitu mendapatkan kurikulumnya. Dari situ akan kita coba diskusikan hal-hal apa saja yang berkaitan sama peran dari Connecting Hub itu sendiri, peran untuk bisa bersaing di dalam teknopreneur yang memang lingkupnya kita di ilmu perpustakaan dan juga sains informasi. Oke, saya langsung saja. Ini peta perpustakaannya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau coba disclaimer ya. Saya khawatirnya ada yang kurang, karena pada dasarnya saya kesulitan untuk mencari data-data real saat ini ya di perpustakaan. Yang mau saya coba dapatkan adalah apakah perpustakaan ini sekarang dari sekian banyak, total sudah ada 105.721. Itu total perpustakaan yang ada di Indonesia berdasarkan data perpusnas.go.id per tanggal 9 September 2021. Nah, ini yang coba saya mau lihat adalah kesiapan dan juga kondisi real yang ada di masing-masing perpustakaan tersebut. Yang mana saya belum mendapatkan datanya secara lengkap di dalam perpusnas.go.id, dan ini juga saya sudah konfirmasi ke pihak humas dari Perpusnas dan memang masih ada kendala untuk bisa menampilkan dari sisi publik seperti itu. Dan yang saya dapatkan hanya seperti ini, hanya bentuk yang ada ada nilai-nilai grafiknya. Di total perpustakaan sekolah itu ada kurang lebih 97.537. Nah, ini dominan ya perpustakaan sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian perguruan tinggi itu di 1972. Kemudian perpustakaan umum ada di 4.315. Dan perpustakaan khusus yang ini memang sekarang cukup jadi sorotan ya, karena adanya beberapa isu kalau misalnya mau dilebur di dalam semacam diklat gitu ya.
jadinya bisa masuk ke dalam sebuah sub badan diklat, tapi ini isunya memang masih panjang mungkin, dan harapan kita menjadi harapan yang terbaik saja lah untuk kondisi teman-teman di perpustakaan khusus. Dan saat ini di perpustakaan khusus ada 1897. Nah, ini data yang saya coba sampaikan ke Bapak Ibu semua, bahwa data tersebut nantinya bisa Bapak Ibu lihat dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang memang umum digunakan di dalam perpustakaan. Ambil contoh misalnya berkaitan sama otomasi, kemudian kalau perguruan tinggi ada repositori institusi, kemudian pastinya ada sebuah website yang nantinya bisa menjadi sebuah branding ya dari perpustakaan Bapak Ibu pastinya. Sehingga nantinya setiap yang melihat itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam layanan perpustakaan tersebut atau lain sebagainya. Nah, ini data-data ini nanti kita coba lihat pada slide-slide berikutnya, yang mana itu saya dapatkan datanya dari data reporting yang bergabung di dalam Indonesia OneSearch. Di OneSearch, saya kebetulan tim di sana, itu sudah ada semacam website yang sifatnya itu melakukan bentuk report setiap data-data yang bergabung di dalam OneSearch. Harapannya data dari peta perpustakaan ini nantinya bisa kita lihat kira-kira ada berapa sih gap, ada berapa sih persentase yang memang sudah bergabung, sehingga mungkin yang belum bergabung bisa jadi ada beberapa kendala, misalnya berkaitan sama SDM, kemudian berkaitan sama kestabilan sebuah sistem, kemudian berkaitan juga sama hal-hal yang sifatnya teknis, baik dari segi maintenance, kemudian juga penyediaan infrastruktur, server, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan coba kita bahas lebih dalam lagi pada slide pertama ini di dalam peta perpustakaan. Ini total instansi yang bergabung ke Indonesia OneSearch. Ada tren yang memang saya pikir ini kategorinya masih belum begitu masif ya Bapak Ibu ya. Ini dari 2016, kemudian 2017, 2018, 19, 2020, sampai 2021. Ini rata-rata baru di kisaran 500 saja setiap tahunnya. Dari 2016 sampai 2021 yang bergabung. Dan ini didapatkan per tanggal 8 September 2021. Nah, ini yang memang menjadi salah satu bagian juga, apakah tiap instansi yang sudah bergabung ke dalam OneSearch ataupun yang belum gitu ya, yang belum itu sudah memiliki sebuah bentuk kestabilan belum dalam segi sistem. Karena di dalam kalau kita melihat pada undang-undang sistem karya cetak karya rekam, di situ kan memang harus ada bentuk mendepositkan ya Bapak Ibu. Apakah kesadaran ataupun memang pengetahuan dan juga wawasan dari tiap instansi yang belum bergabung itu menjadi kendala atau seperti apa? Nah, ini yang akan menjadi sebuah pertanyaan pastinya. Sehingga harapannya ya kalau kita mau melakukan bentuk advokasi ataupun kita bisa membantu dari sisi teknis, nah itu bisa menjadi peran dari Connecting Hub itu sendiri. Kemudian ini total perpustakaan yang bergabung. Jadi saya sedikit menginformasikan ada 3 bagian di dalam OneSearch. Yang pertama adalah instansi. Instansi di sini adalah hierarki paling tinggi Bapak Ibu. Ambil contoh adalah UIN, Araniri, misalnya seperti itu. Kemudian total perpustakaan. Perpustakaan di sini adalah tiap satker. Jadi bisa jadi di dalam UIN Aran ini itu ada perpustakaan, ada juga yang berkaitan sama LP3M atau prodi-prodi yang setiap satker tersebut itu memiliki sebuah sistem. Baik misalnya jurnal elektronik, baik misalnya otomasi, digital system, dan lain sebagainya. Nah, ini di sisi perpustakaan labeling ada di dalam OneSearch. Kemudian repositori. Repositori di sini adalah tiap produk yang digunakan oleh perpustakaan.
Jadi ambil contoh kita yang lebih spesifik, misalnya perpustakaan, ya pastinya berkaitan sama otomasi. Misalnya dalam konteksnya itu peminjaman, pengembalian, nah di sana kan masuk ya buat tupoksi dari perpustakaan. Mereka data-datanya mau bergabung ke OneSearch, nah itu kategorinya adalah repository di dalam OneSearch. Sehingga di sini yang bisa kita lihat perpustakaan ini ada total baru 3.134 Bapak Ibu yang bergabung dalam OneSearch. Sangat rendah seperti itu. Jadinya ya bisa kita bayangkan kalau kita lihat data-data dari misalnya Dapodik, kemudian data dari PD Dikti yang mana konsentrasinya adalah di lingkup akademis seperti itu ya. Baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kecil sekali gitu yang bergabung hanya 3.134. Kemana gitu yang lain gitu ya. Kemudian dari sisi ini repositori yang bergabung baru 9.171 repositori. Jadi kita coba analogikan satu perpustakaan setidaknya ada berapa sistem yang memang biasanya digunakan. Setidaknya minimal kan 2. Yang pertama otomasi, yang kedua repositori. Nah, kalau kita coba ambil dari data pertama di perpustakaan di sini, di perguruan tinggi gitu ya, ini dari 1972, ini aja sudah berapa persennya gitu ya, dengan hanya mendapatkan 9.171. Dari sini juga saya coba melakukan bentuk analisa pada slide lainnya nantinya, slide kedua. Nah, itu kita akan melihat adanya persentase yang memang sangat rendah dalam keterlibatan atau mungkin ya proaktif gitu ya dari sistem-sistem yang sudah berjalan dari tiap satker yang ada di dalam instansi itu bergabung ke dalam OneSearch. Kira-kira ada masalah apa gitu? Nah, dari sini ini menjadi sebuah bentuk pemetaan perpustakaan yang nanti kalau dalam lingkup teknopreneurnya ini bisa lihat ini kita bisa menjadi sebuah bentuk potensi yang nantinya Bapak Ibu bisa masuk ke sini untuk bisa saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk membantu untuk bisa bisa mendukung satu sama lain agar nantinya setiap yang memang masih belum ada kestabilan kita bisa masuk ke sana, harapannya bisa lebih stabil dan kita bisa memberikan masukan-masukan dengan update-update tersendiri dari setiap kebijakan dan juga informasi yang terbaru dari tiap-tiap kementerian ataupun tiap lembaga terkait. Nah, ini untuk yang slide pertama. Slide yang kedua, saya berkaitan ini sama dinamika di lapangan. Nah, berkaitan sama dinamika di lapangan ini berkaitan juga sama penerapan software. Bahwa di dalam penerapan software, saat ini yang konsentrasi terbesar dari tiap-tiap yang bergabung ke dalam OneSearch adalah rata-rata dari sisi pengelolaan jurnal elektronik. Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa perangkat lunak Open Journal System atau OJS ini tinggi sekali di angka 7.155 repositori. Yang mana memang kita lihat juga dari penggunaan misalnya Slims, kemudian others di sini dan bahkan sampai Enlisted dan juga data dari KIN itu sendiri itu juga masih terlalu jauh dibandingkan sama repositori. Nah, ini bisa menjadi sebuah gap kalau apakah perpustakaan itu mengetahui keberadaan dari OneSearch atau tidak gitu ya. Jadi dari situ yang mau coba kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Sehingga diharapkan dinamika ini bisa lebih terlihat jelas gitu. Bisa jadi selama ini mereka fokusnya hanya entry point saja, tapi tidak mau melakukan proses bergabung ke dalam OneSearch atau sebaliknya. Tapi bisa jadi juga dari data-data ini itu bisa kita lihat softwarenya itu memang bermasalah, baik misalnya infrastrukturnya kurang, SDM-nya kurang dan lain sebagainya. Nah, ini petanya Bapak Ibu dan ini berkaitan sama dinamika. Kalau kita lihat pada 2021 ini saya mendapatkan dari Kontan ini press release bahwa ada peningkatan selama pandemi
traffic internet itu bisa meningkat 15-20%. Ini press release yang saya dapat dari Kontan, yang harapannya adalah dari penerapan tiap software di perpustakaan ataupun di lembaga, ini juga bisa menjadi sebuah bagian yang memang nantinya menjadi layanan utama di perpustakaan. Nah, ini kita bisa lihat bareng-bareng pada bagian tren pertumbuhan. Ternyata berbeda Bapak Ibu, dari yang harapannya itu softwarenya sudah bisa memahami gitu ya, bahwa ada software-software yang bisa langsung digunakan dan bisa diimplementasikan. Kemudian di sini juga momentum percepatannya juga digitalisasi dan TIK juga ada peningkatan. Tapi kalau dari segi pertumbuhan data yang bergabung ke dalam OneSearch itu hanya 2,96%. Jadi yang coba saya lihat di sini adalah ini merupakan bentuk peningkatan data di tiap tahun. Saya ambil 3 tahun terakhir. Yang oranye adalah instansi. Instansi di sini ada bentuk penurunan di 2021 sebesar Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kurang lebih 1.000 ya penurunannya. Kemudian di yang hijau ini adalah perpustakaannya. Jadi juga ada penurunan dari setiap satker yang bergabung ke dalam OneSearch. Kemudian di sini ada penurunan di kisaran mungkin 500 data gitu ya. Dan yang paling parah dari sisi instansi. Instansinya itu nggak begitu banyak, padahal data yang saya dapatkan dari data.perpusnas.go.id itu harusnya 100.000 lebih kan. Kalau semuanya itu kategorinya stabil ataupun dia juga punya sifat awareness ya dengan adanya OneSearch ini. Namun apakah dari data-data ini bisa menjadi sebuah kesimpulan awal gitu ya, kalau ada semacam tidak ada kestabilan pada sebuah sistem. Nah, itu yang bisa kita diskusikan dari sisi ini. Bahwa yang anehnya tren pertumbuhannya itu turun, tapi pengakses dari OneSearch-nya itu naik. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini 2016 sampai 2021 kenaikannya sangat tinggi gitu. Penggunaan OneSearch. Jadi di masa pandemi ya, terutama ya di 2019 sampai 2021 ini yang mengakses dalam tiap tahun bisa di atas 2 juta orang gitu. Nah, berarti kan demand-nya itu tinggi Bapak Ibu, pengunjungnya dari OneSearch itu sendiri. Tapi ketersediaan sistemnya itu rendah. Nah, ini yang bisa kita coba lihat, kita analisa bahwa ini sebagai seorang teknopreneur, kita bisa melihat ini menjadi sebuah potensi yang bisa kita masuk ke sana gitu Bapak Ibu. Nah, ini demand-nya tinggi sampai 5 juta ya Bapak Ibu di 2021. Ini juga baru di bulan September. Bisa jadi ini akan meningkat lagi gitu. Dan kita lihat juga dengan adanya pandemi kan pengaksesan untuk yang sifatnya manual, konvensional itu pastinya kan menurun ya Bapak Ibu ya. Tapi grafiknya meningkat dari sisi akses ke dalam OneSearch. Nah, berarti memang masyarakat itu ada ketertarikan untuk bisa menggunakan. Namun sayangnya dari sisi penyedia perpustakaan dalam hal ini dan juga satker dan juga tiap repositori yang bergabung ini mengalami penurunannya, dan juga dari sisi ketersediaan saat ini juga hanya di kisaran 2,96%. Nah, ini yang akan menjadi sebuah catatan gitu ya buat Bapak Ibu yang nantinya akan terlibat ataupun berminat terlibat ke dalam konsep connecting hub. Di balik itu juga Bapak Ibu, hal ini dari segi data-data ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kebijakan pemerintah sekarang itu sangat banyak yang memang harus memiliki sebuah bentuk kestabilan sistem. Contoh BRIN sekarang, ini khusus buat di perguruan tinggi. Bapak Ibu mungkin mendengar ya, misalnya istilah ada dari Arjuna yang berkaitan sama jurnal, akreditasi jurnal. Kemudian juga yang mana di dalam Arjuna itu setiap pengelola jurnal harus memiliki sentuhan TIK. Dalam hal ini sistemnya juga harus public.
Jadinya kan kita harus menyiapkan sistem-sistem yang memang nanti bisa diakses oleh publik kan seperti itu. Kemudian juga ketika nantinya jurnalnya itu sudah terakreditasi, dia akan masuk ke dalam Sinta. Kemudian juga setiap jurnal bisa diharapkan bergabung ke dalam Garba rujukan, yang mana nantinya setiap jurnal yang nasional itu memiliki akses ke dalam Garuda itu. Dan nanti juga infonya akan bergabung ke dalam OneSource. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa poin yang memang mengharuskan adanya sebuah sistem yang stabil seperti itu ya. Kemudian Ban PT juga, kita tidak bisa memungkiri dalam kurun waktu misalnya 5 tahun, itu juga harus ada refreshingnya. Dalam hal ini adalah kita memonitor gitu setiap perkembangan yang ada di prodi, perkembangan ada di instansi, apakah memiliki stabilan dari segi sistem atau tidak, dan juga dari sisi Kemendikbud misalnya dengan adanya Dapodik, PDDikti itu kan memang harus memiliki beberapa kebijakan-kebijakan yang berkaitan sama sistem. Kemudian Kementerian Agama ini juga ada, misalnya kalau berkaitan sama jurnal ya ada Moraref di sana yang nantinya Bapak Ibu bisa bergabung dan bisa ditelusur bersama di dalam Moraref. Dan yang pasti Perpustakaan Nasional. Ini kita tidak bisa memungkiri setiap ada kebijakan dari pimpinan, misalnya akreditasi perpustakaan. Ya kita di dalam komponennya itu setahu saya sekarang dominan adanya ketersediaan sebuah sistem. Jadinya Bapak Ibu juga nantinya bisa diharapkan setidaknya bisa menghasilkan ataupun menyediakan sistem yang bagus, sistem yang memang stabil, memiliki infrastruktur yang baik pastinya. Tapi di balik ini semua, kalau misalnya SDM itu masih terkendala, kemudian juga SDM kompetensinya masih terkendala juga, nah connecting hub bisa masuk di sini gitu Bapak Ibu. Nah ini kita yang coba untuk memfasilitasi, baik misalnya kalau dari segi jurnal itu kita biasanya diminta buat modifikasi dari segi template misalnya, kemudian modifikasi dari segi tampilan, kemudian misalnya juga dari akreditasi ini kita juga melakukan bentuk migrasi misalnya dari sistem yang satu ke sistem yang lain, kemudian nantinya ada proses update dari segi sistem sehingga bisa lebih informatif yang ada di dalam sistem otomasinya, dan harapannya nanti menjadi nilai lebih pastinya dalam penilaian akreditasi. Nah ini kebijakan-kebijakan ini yang bisa kita masuk sebagai peran kita nanti sebagai connecting hub di bidang teknopreneur. Yang berikutnya ya ini kita bicara masalah era ya betul ya. Era library sekarang yang saya coba dapat dari Pak Fahmi, ini slide dari Pak Fahmi saya ambil. Pak Ismail Fahmi seorang praktisi ya di bidang digital library dan beliau inisiator dari OneSource. Di sini bisa kita lihat kalau dari tren yang tadinya itu paper library ini sudah beranjak ke library 1.0, kemudian 2.0, 3.0, bahkan sekarang sudah 4.0, yang mana menjadi konsentrasinya adalah keterlibatan dari open source, kemudian adanya open content, kemudian ada juga open access, bahkan big data dan juga intelligent library. Dan di sini kita tidak bisa memungkiri seperti yang tadi disampaikan juga sama Pak Dekan, kalau tidak ada inovasi ya kita bisa mati di sini ya gitu Bapak Ibu, untuk keberlangsungan dari sebuah perpustakaan. Makanya ini menjadi era yang memang harus diperhatikan bersama oleh Bapak Ibu untuk bisa memberikan inovasi-inovasi yang terbaru, untuk bisa menghasilkan tiap fitur-fitur yang memang layak dan juga banyak dimanfaatkan nantinya oleh user dari Bapak Ibu. Namun dari sisi technopreneur ini menjadi bagian yang nantinya bisa juga untuk melihat potensi yang nantinya bisa digunakan oleh kita gitu ya untuk bisa mendukung dari segi kebutuhan teknis yang ada di dalam library. Nah ini yang memang kita tidak bisa acuhkan seperti itu saja gitu ya Bapak Ibu, karena dinamikanya sangat tinggi gitu ya Bapak Ibu. Saya dulu waktu kuliah
ya di 2004 itu di Unpad itu belum ada kayak semacam IndiHome seperti sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Dulu itu masih adanya warnet seperti itu. Kemudian ya kita kalaupun mau mengakses ya lihat-lihat juga kan ya. Ada misalnya waktunya cuma dibatasi, terkendala anggaran juga dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang sudah cukup banyak penyedia-penyedia internet yang setiap bulan bisa kita berlangganan, bahkan kita misalnya bisa nongkrong sambil nongkrong gitu ya, mau di manapun juga ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Dan itu kan meningkatkan sebuah behavior dari pemustaka kita, dan kita sebagai pustakawan harus seperti apa gitu. Kalau kita yang tidak siap, ya otomatis bisa kita bayangkan sistem kita juga tidak berjalan di sana. Dan pastinya ya kita bisa dinilai buruk untuk itu. Kita harus ada bentuk kesiapan dan kita juga harus memiliki sebuah wawasan yang terus dikembangkan, dan pastinya kalau konteks sebagai teknopreneur ini menjadi bagian yang kita coba beberapa inovasi-inovasi. Misalnya berkaitan sama big data. Kalau yang dulunya kita lihat perpustakaan itu tersendiri seperti itu Bapak Ibu ya. Ada misalnya yang berkaitan sama otomasi saja, kemudian berkaitan sama repositori saja. Tapi kita bikin nih namanya satu pintu gitu, atau konsepnya itu agregator, atau konsepnya itu seperti halnya discovery tools. Nah itu kan bisa kita masuk, teknopreneur bisa masuk di sana. Kita buat semacam produknya, kita bikin aplikasinya, kita sampaikan ke publik, kita pasarkan gitu ya dalam tanda kutip bahwa inovasi ini diperlukan. Nah ini bisa kita gunakan untuk skala teknopreneurnya. Jadi dari sekian banyak ini ya di slide kedua, saya lihat dinamika lapangan ini sangat mendukung gitu Bapak Ibu untuk kita menjalankan konsep teknopreneur. Sehingga harapannya setiap kebutuhan yang ada, setiap kebutuhan terkait kebijakan, kemudian mobilitas sebuah lembaga, atau kita juga grafik pertumbuhan pengunjung itu bisa kita tetap jaga agar nantinya setiap pemustaka itu bisa kita deliver dengan adanya inovasi-inovasi yang baik. Dan dari sisi teknopreneurnya ini menjadi sebuah bagian juga yang kita lihat ini potensinya bisa kita masuk di sana, bisa kita menghasilkan sebuah produk, dan juga bisa kita sampaikan bahwa ini bisa meningkatkan kualitas dari perpustakaan tersebut. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini berkaitan sama potensi secara teknis. Nah, kalau ini dinamika di lapangannya yang Bapak Ibu harus aware sebagai pustakawan, dan juga dari sisi teknopreneur ini bisa menjadi salah satu potensi. Dan untuk yang spesifik lagi di nomor 3 ini, potensi connecting hub, bahwa yang bisa kita ketahui bersama dari data 105.721 perpustakaan, kita ketahui pastinya mereka ada cukup banyak gitu ya sistem-sistem seperti misalnya otomasi, repositori, website, jurnal elektronik, penerbitan juga ada ya. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi itu juga ada yang berkaitan sama penerbitan, walaupun di sini terkadang itu menjadi tupoksi dari beberapa juga gitu ya. Misalnya PPM ataupun mendukung juga buat mereka mendirikan press itu sendiri. Nah ini tapi ada beberapa yang mereka terlibat langsung gitu, seperti contoh kalau nggak salah di Badan Litbang Kesehatan, Balitbangkes. Nah itu dia mencakup hampir semua ini Bapak Ibu, dari misalnya otomasi, repositori institusi, websitenya, jurnal juga di bawah tupoksinya mereka, penerbitan juga di bawah tupoksinya mereka, dan ini yang baru ya yang berkaitan sama preprint. Mungkin perpustakaan juga akan masuk ke sana karena potensinya kalau kita bicara masalah di perguruan tinggi terutama ya. Nah, saya lebih dominan di perguruan tinggi. Di sini mungkin kita bisa saling menyampaikan update saja ya Bapak Ibu ya. Saya dari 2008 sejak lulus S1 itu bergabung di perguruan tinggi sampai sekarang
ya kurang lebih 10 tahun lebih pastinya sudah bergabung di perguruan tinggi. Dan khusus preprint ini sekarang ada perkembangan, karena kalau dengan konsep preprint ini kita bisa masuk data-datanya, metadata tiap peneliti itu ke dalam Scopus. Nah, ini jadinya bisa kita tingkatkan juga kalau misalnya di preprint ini ada bentuk citasi. Nah, itu kan kita bisa masuk ke dalam konsep sentometriknya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kita jadikan juga sebuah potensi dari lingkup connecting hub-nya itu sendiri. Jadi kalau dari sini aja datanya sudah sebesar ini, kalau beragam kebutuhannya minimal ada hal-hal seperti ini, bisa dibayangkan berapa banyak sumber yang memang harus disediakan oleh perpustakaan di Indonesia gitu. Dan kalau kita hanya diam ataupun tidak bisa inovasi gitu, ya kita bisa bergabung dengan melibatkan connecting hub itu sendiri. Nah, ini nantinya diharapkan ada bentuk stabilan ya dari tiap sistem-sistem itu sendiri. Kemudian, nah ini yang sekarang eranya interoperabilitas Bapak Ibu. Jadi bukan standalone masing-masing sistem, kemudian dia tidak ada bentuk komunikasi, tidak ada bentuk pemanfaatan. Nah, kalau sekarang sudah bicara era interoperabilitas. Ini saya ambil data dari print screen. Prof. Heri ya, beliau adalah Dirjen di BRIN, yang mana kalau kita bicara Sinta sejak 2017 itu sudah banyak datanya, dan ini bisa dikategorikan big data ya Bapak Ibu. Nah, ambil contoh misalnya repositori. Kalau di perpustakaan kita punya repositori, itu ada sebuah edaran yang memang mengharapkan kita bergabung ke dalam RAMA. Sehingga di dalam RAMA ini nanti ada bentuk formulasi, dan nanti bisa kita lihat apakah setiap peningkatan di dalam tiap tahun itu didapatkan oleh instansi tersebut atau tidak, atau kecenderungannya turun. Nah, ini bisa dilihat di dalam Sinta. Jadinya sebagai kita penyedia dari sebuah sistem, pasti kita melihat kebermanfaatan dari ini kan, seperti itu. Oleh sebab itu kita tidak bisa berdiam diri, kita harus bisa menghasilkan juga sebuah sistem. Dan biasanya kalaupun memang terkendala misalnya dari segi instalasi, karena kalau sistem repositori itu terkadang ada beberapa yang kesulitan ya, baik dari segi infrastruktur server, kemudian juga kurang begitu mengetahui tentang sistem operasi Linux, sehingga mengakibatkan sulit dalam proses instalasi dan juga penerapan ke dalam repositorinya. Dan juga di sini Bapak Ibu bisa melihat ada misalnya perpustakaan nasional yang nantinya setiap sistem otomasi yang Bapak Ibu bergabung misalnya ke OneSearch, nanti juga diharapkan bisa bergabung juga dalam Sinta. Dan ini menjadi sebuah macam display yang setiap harinya Bapak Ibu bisa melihat ada grafik kenaikan atau tidak. Dan ini kalau konsep teknopreneurnya, ini menjadi sebuah bagian yang nantinya bisa kita tingkatkan dari segi kualitas setiap sistem yang ada di dalam perpustakaan. Ambil contoh, ini kalau misalnya mau gabung ke dalam OneSearch itu harus menggunakan OAI-PMH. Nah, sistem ya itu misalnya tidak support seperti itu, karena awal mulanya dia melakukan pengembangan sendiri. Nah, kita bisa masuk di sini. Teknopreneur bisa masuk di sini, Connecting Hub bisa masuk di sini, supaya kita bisa membuat semacam protokol OAI-nya agar nantinya bisa bergabung ke dalam OneSearch. Harapannya bisa meningkatkan kualitas dari tiap pemanfaatan yang nantinya dari OneSearch bisa gabung ke Sinta. Di dalam Sinta juga bisa dilihat nantinya pasti Bapak Ibu adanya peningkatan grafik segala macam. Nah, ini yang bisa kita optimalkan dari sisi technopreneurship itu sendiri. Berikutnya, ini yang kita bisa tutup mata juga ya Bapak Ibu ya. Dari sejak SLIMS di 2007 itu berkembang, kemudian ada juga ePrints, kemudian yang sedang saya dan tim kembangkan ada di 2015 waktu itu Setiadi ya Bapak Ibu.
Kemudian sekarang kita berubah brand menjadi DiVos. Bapak Ibu bisa mengakses di setiadivos.org. Nantinya kita juga membuat semacam sistem yang non-distro dari Slims, karena di 2015 itu kita masih menggunakan bawaan dari Slims. Nah, di 2021 ini insya Allah di bulan Oktober kita akan coba soft launchingnya, dan silakan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai bisa pendukung gitu ya ekosistem di dalam free open source software di bidang perpustakaan. Ini kita lihat pertumbuhannya. Ini dari OJS. Ini ada kenaikan yang cukup signifikan, bahkan OJS ini dalam 2 tahun terakhir itu dari OJS 3.2 ke 3.3 itu kenaikannya tinggi sekali. Mereka banyak menyediakan versi terbaru dari OJS 3-nya, dan mereka juga memberikan statement kalau misalnya di OJS 2 itu udah ditutup ya, tidak ada proses pengembangan lagi. Dan pastinya ini menjadi sebuah bagian yang bisa kita ikuti sebagai technopreneur. Kita lihat apakah dalam konteksnya itu migrasi, dalam konteksnya itu menyesuaikan setiap bugs, dalam konteksnya itu ada hal-hal yang memang masih terkendala di sebuah sistem yang ada di instansi, sehingga kita bisa masuk sebagai troubleshoot di sana. Nah, itu yang bisa kita tingkatkan gitu ya, potensi-potensi connecting hub-nya. Begitu pula di Slims. Nah, di Slims khususnya yang Boolean ini juga setahu saya sekarang sudah ada 9.4 ya. Yang di sini juga nantinya Bapak Ibu bisa melihat adanya sebuah tampilan yang lebih menarik, lebih informatif gitu ya dari yang sebelumnya Acacia. Nah, konsep connecting hub-nya kita bisa masuk untuk yang seperti halnya OJS itu. Misalnya kita membantu dari segi migrasi, dokumentasi, karena di Slim 9 ini saya melihat dokumentasinya belum begitu sempurna gitu ya. Nah, kita bisa membantu di sana untuk saling berkontribusi satu sama lain. Kemudian ada juga yang ePrints. Nah, ePrints sekarang pengembangannya sudah di 3.4. Bahkan di ePrints ini kita lihat sekarang ada beberapa versi Bapak Ibu. Ada yang sifatnya itu flavor, ada yang publication. Kalau flavor dia tidak diperuntukkan buat production. Kalau yang publication dia diperuntukkan bisa buat production. Nah, ini data-datanya untuk kontribusi di tiap pengembangan dari sebuah sistem open source yang kita bisa menangkap ini sebagai potensi, ini sebagai bagian yang seorang technopreneur itu bisa kita masuk. Baik misalnya kita lihat dari sisi bentuk yang tadinya itu masih 3.3 digunakan ya di dalam instansi tersebut. Kita bisa memberikan masukan kalau misalnya sekarang kalau yang 3.4 ada kemudahan dari sisi lebih user friendly, dan juga dia lebih cepat untuk terindeks ke dalam Google Scholar misalnya seperti itu, karena ada statementnya dari pengembang ePrints itu sendiri. Nah, di sini yang nantinya Bapak Ibu bisa menyampaikan, Bapak Ibu sebagai seorang connecting hub itu bisa memberikan masukan yang sangat berarti buat perkembangan dari sebuah sistem di lembaga tersebut. Nah, ini kalau kita bicara masalah pengalaman saya gitu Bapak Ibu. Ini saran saya memang ini harus dihindari buat lulusan dari ilmu perpustakaan. Tapi secara keseharian selama ini dari 2015 saya berkecimpung di sini, itu beban kerja yang tinggi, kompetensi yang kurang, masih beririsan dengan TIK, pola pikir yang menganggap TIK itu rumit, follower juga mereka hanya mengikuti saja. Nah, ini yang harus dihindari oleh teman-teman lulusan dari perpustakaan. Teman-teman harus melihat ini sebagai bagian yang nantinya bisa menjadi masukan berarti gitu ya, yang positif buat kualitas diri dari teman-teman, baik dari sisi kompetensi, skill, soft skill, hard skill, dan lain sebagainya. Dan ini kalau dari sisi connecting hub-nya, ini menjadi bagian yang menjadi awal dari pembicaraan komunikasi gitu Bapak Ibu. Misalnya nih ada project A di instansi A,
Nah, ini biasanya mereka melihat ini beban kerja kita terlalu tinggi. Kemudian juga mungkin mereka melihat, oh ini beririsan banget sama TIK gitu ya, karena udah kaitannya sama server, sudah kaitan sama dunia hitam ya, yang command line. Kemudian juga pola pikirnya juga mungkin melihat, aduh ini udah capek duluan di awal. Nah, ini connecting hub itu bisa bisa masuk, bisa berkontribusi untuk bisa mendukung gitu ya. Tapi saya pribadi gitu ya, saya harus memberikan bentuk edukasi dulu. Jadinya misalnya seperti ini, mereka sudah mungkin ya dalam tanda kutip malas gitu ya untuk melakukan instalasi, tapi saya arahkan dulu, ini loh cara menginstalnya, kemudian ini hal-hal apa yang harus disiapkan gitu ya, minimal requirement-nya. Kemudian dari sini yang memang harus dipersiapkan juga misalnya keterlibatan dengan satker lain, baik misalnya puspom dan lain sebagainya. Nah, itu kita sampaikan, itu kita edukasi terlebih dahulu gitu Bapak Ibu. Dan tidak serta-merta langsung kita tarik, jadikan proyek dan kita dapat cuan di situ gitu ya. Tapi kita harus masuk, kita punya ada bentuk etika dalam bisnis juga, agar nantinya saling mendukung satu sama lain. Mereka tumbuh, kalau kita juga bisa tumbuh dan bisa bisa saling berkontribusi satu sama lain. Nah, ini yang saran saya bagi lulusan-lulusan ilmu perpustakaan, kalau misalnya nanti menghadapi gitu ya SDM dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu bisa memberikan semacam edukasi terlebih dahulu, agar nantinya kalau misalnya sebatas instalasi, kita kan sebenarnya nggak usah repot-repot gitu ya. Kalau dari segi SLIMS misalnya, ada yang sifatnya portable, bisa langsung digunakan, bahkan 5 menit sekalipun juga bisa langsung diinstal seperti itu. Tapi kalau mereka memang pola pikirnya udah kurang bagus, irisan juga TIK dia juga sudah malas-malesan, nah ini yang memang harus kita edukasi terlebih dahulu. Di sini hindarinya itu adalah bagi lulusan-lulusan perpustakaan. Tapi kondisi SDM ini yang memang selama ini saya rasakan, saya temui di lapangan, sehingga ini menjadi bagian awal dalam proses pembicaraan sebuah proyek. Oke, saya sekarang masuk ke kebutuhan kompetensinya. Yang harus dilihat ya dari teman-teman, saya tidak bicara masalah teknis, saya tidak bicara masalah apakah teman-teman dari lulusan prodi itu harus memiliki kewajiban dalam skill coding misalnya, atau dalam skill sebuah sistem operasi tertentu misalnya. Karena yang harus kita ubah mindsetnya adalah kita jangan dalam tanda kutip maruk gitu ya Bapak Ibu, serakah gitu ya. Semuanya bisa kita pegang, karena secara bagian di dalam pengembangan sebuah teknologi web misalnya, itu ada yang bagian back end, ada yang bagian administrator, ada yang bagian front end, ada yang bagian dia sistem analis, dia membuat sebuah analisa gitu. Nah, di sini yang harus dijadikan faktor awal adalah passionnya dulu. Jadi kita harus memiliki passion nih teman-teman di lulusan atau mahasiswa dari prodi Ilpus ya. Jadi harus punya passion dulu. Kita kira kita arahnya kemana sih? Kita lebih senang apa gitu. Kalaupun memang nanti load kerjanya tinggi atau kita bisa saling berkomunikasi dengan yang lain. Kita bisa saling mendukung satu sama lain, pastinya seperti itu. Dan yang utamanya di bagian setelah passion ada 4 ini. Yang pertama adalah product knowledge. Jadi kita sudah mengetahui, teman-teman sudah mengetahui ini minimal requirement-nya seperti ini, kemudian alur bisnis kerjanya seperti ini, kemudian juga ketika melakukan optimasi dengan fitur-fitur lain juga seperti ini. Nah, dan itu yang menjadi awal dari kita diskusi dengan kondisi SDM yang seperti ini gitu. Jadi misalnya dia tadi ya saya coba berkaitan sama portable dari SLIMS misalnya seperti itu. Ini dia irisan dengan TIK, mereka udah malas duluan. Nah, kita bisa masuk edukasi, kita sampaikan product knowledge-nya. Kalau di SLIMS itu ada 2 sistem, ada yang bisa langsung diinstal dengan tanpa menggunakan sistem yang lebih rumit. Kalau misalnya di SLIM ada yang bisa dengan menggunakan spek yang lebih besar lagi, dan itu kita coba ketahui dulu dari segi produknya.
Jadi teman-teman tidak bisa serta-merta hanya selintas-selintas saja seperti itu. Kemudian juga dengan perkembangan yang sekarang sangat masif ya teman-teman ya. Misalnya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrogramannya dari yang awal untuk yang Akasia bisa support 5.6. Kemudian kalau yang sekarang di Boolean itu bisa support di 7.4 misalnya seperti itu. Bahkan bisa support juga untuk menggunakan kontainer, tidak berbasis seperti virtual mesin seperti itu. Nah, itu yang harus teman-teman mengetahui. Product knowledge dari sebuah sistem, baik dari sisi back office ataupun dari sisi front office-nya. Sehingga nantinya teman-teman kalau berkenan masuk ke dalam lingkup connecting hub itu bisa menyampaikan dengan pasti, dengan jelas gitu. Jangan kita malah bikin masalah baru, tapi kita harus menjadi sebuah solusi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari klien kita itu sendiri. Dan setelah itu, kalau kita sudah mengetahui produk, sudah melihat ini kebutuhannya berkaitan sama A, kita bisa melakukan troubleshoot. Jangan serta-merta kita limpahkan ke teman lain, misalnya seperti itu. Tapi kita bisa memberikan solusi untuk itu gitu. Nah, kita setidaknya kalaupun memang kita load kerjanya tinggi, udah terlalu banyak misalnya seperti itu, ada kondisi seperti itu teman-teman, itu teman-teman harus bisa menyampaikan secara informatif gitu ya, jangan serta-merta hanya dilepas seperti itu aja. Oke, troubleshootnya hanya ini, kita belum tahu si A itu siapa gitu. Kita harus bisa menyampaikan dulu kalau misalnya beliau itu pustakawan baru, belum mengetahui, kita sampaikan, Anda mengetahui nggak masalah bahasa pemrograman, misalnya seperti itu. Anda mengetahui nggak sistem operasi, Anda mengetahui nggak ini. Jadi matching gitu, apa yang kita sampaikan juga mereka bisa memahami dengan pasti gitu. Sehingga kita bisa menjadi solusi, bukan menjadi sebuah masalah baru. Nah, ini yang konteks dari kebutuhan kompetensi terkaitan sama troubleshoot. Kemudian memahami sistem operasi, ini yang menjadi konsentrasi juga menurut saya ya untuk lulusan-lulusan ilmu perpustakaan, karena rata-rata masih berkutat di entry point. Jadi entry-entry saja, instalasinya sudah selesai, kemudian dia ketika ada error di dalam sistemnya, kan kita juga harus membedakan antara aplikasi dan juga sistem operasi. Ada yang berkaitan sama sistem operasi yang hanya dengan beberapa command line ataupun beberapa pendekatan itu bisa selesai gitu ya masalahnya. Ada yang sedikit rumit kan seperti itu. Nah, di sini yang bisa kita coba masuk untuk bisa menyampaikan ke stakeholder lain. Jadinya teman-teman sebagai connecting hub itu bisa bisa menjelaskan secara lebih rinci. Karena pastinya ini berkaitan dengan product knowledge, berkaitan juga sama troubleshoot, dan ini kalau di sistem operasi rata-rata yang memang belum begitu mengetahui yang berkaitan sama Linux. Jadinya saran saya juga kalau teman-teman mau mau kontribusi ya untuk di connecting hub, teman-teman bisa memahami sistem operasi dari yang berbasisnya itu Linux. Tapi kalau misalnya masih yang Windows, bertahap saja, berjalan sambil mengetahui bagaimana cara menghost di dalam Windows, bagaimana cara kita menginstal sebuah web server di dalam Windows. Nah, itu nantinya ada peningkatan dari segi kualitas diri, sehingga nantinya di satu titik teman-teman sudah memahami secara keseluruhan dan sudah bisa meningkat ke sistem yang lain seperti itu. Dan ini mampu menghasilkan produk, ini harga mati. Ini tidak bisa teman-teman hanya menunggu, teman-teman hanya melakukan melihat kondisi-kondisi terkini saja, tapi harus bisa menghasilkan sebuah produk. Produk di sini ya seperti yang tadi contohnya, ada banyak ya ide-ide yang bisa mengalir gitu ya oleh teman-teman dari lulusan kan seperti itu, melihat misalnya dinamika ini kok seperti ini, kita lihat sebenarnya solusinya itu A. Nah, teman-teman harus bisa bisa menghasilkan A itu tuh seperti apa gitu. Jadinya nantinya produk itu bisa digunakan, bisa teman-teman sampaikan, bisa bahkan teman-teman bisa jual juga, dan itu bisa mendapatkan materi dan juga kesejahteraan misalnya seperti itu.
Nah, ini ada beberapa produk yang saya hasilkan dan juga teman-teman. Ada 4 produk yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama, nah ini ya. Ini dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi kita membuat semacam tadi ya agregator. Kalau misalnya di sebuah sistem itu ada banyak platform dari OJS, dari SIS, dari SLIMS, dari misalnya juga digital repository, bahkan kalau misalnya arsip mau masuk ke dalam sini sekalipun, ya sistem ini nantinya cukup powerful dengan menjalankan konsep satu pintu penelusuran. Nah, ini yang dinamakan produk, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat adanya potensi untuk dikembangkan dan bisa menyampaikan ke publik, ini loh sebuah solusi dari apa yang selama ini dari klien kita itu ada masalah seperti itu. Jadinya kita sebagai connecting hub, kita juga bisa mendeliver dari apa yang ada cuma sebatas di dalam ide, itu bisa tersampaikan ke dalam bentuk sistem, dan itu bisa menghasilkan produk yang nantinya harapannya bisa lebih bermanfaat. Kemudian ini dari sekarang itu yang menarik adalah di perguruan tinggi ini saya mencoba mengembangkan bersama teman-teman. Itu konsepnya adalah penarikan data-data dari Google Scholar. Nah, harapannya itu bisa meningkatkan webometrik dari salah satu instansi. Instansinya ini adalah Universitas Multimedia Nusantara. Nah, di sana mereka membutuhkan sebuah data-data publikasi yang nantinya bisa masuk ke dalam website mereka. Kemudian nanti bisa ada saling terkomunikasi gitu, interkoneksi antara satu sistem dengan sistem lain. Nah, itu juga nanti akan disisipkan ke dalam repositori digital. Jadinya ada cukup banyak akses dalam diseminasi informasinya gitu. Jadinya nanti diharapkan ada tren yang meningkat di dalam peningkatan webometriknya. Kemudian ini dari segi tampilan dari ePrints, yang mana kita bisa ketahui bersama ya, ePrints tampilan defaultnya itu masih standar ya Bapak Ibu. Ada beberapa pengembangan dari ePrints dari sisi template, tapi mungkin belum cocok gitu ya dari klien yang memang sedang kita hadapi seperti itu. Nah, ini mereka membutuhkan sebuah tampilan yang elegan, kemudian juga bisa cerminan dari sebuah brand lembaga itu sendiri. Kemudian ada beberapa yang memang kita harus sesuaikan sebelum sampai ke dalam tahapan tampilan. Misalnya kita harus upgrade dulu, versi yang awalnya itu baru 3.3, kita coba upgrade ke 3.4. Kemudian ada perbaikan juga dari segi, kalau di ePrint itu proses pencariannya terlalu luas. Kemudian kita coba perbaiki dari segi pencarian sehingga lebih spesifik gitu pencariannya. Nah, itulah yang dilakukan di dalam repositori DPR. Dan ini satu lagi kita kembangkan juga conference system. Kenapa conference system ini kita kembangkan? Karena selama ini yang ada di conference system yang FOSS ya, terutama ya free open source software, itu yang ada adalah Open Conference System OCS yang dikembangkan sama pengembang PKP. Yang di PKP itu mereka sekarang lebih condong di OJS dan juga OMP. Tapi kalau OCS-nya itu sendiri sejak 2016 itu tidak ada lagi pengembangan. Nah, itu menjadi sebuah kendala ketika ada kebutuhan dari instansi untuk bisa membuat sebuah sistem konferensi yang nantinya bisa mendukung dalam tata kelola konferensinya. Misalnya mereka mau mengetahui apakah ada kenaikan ya dari segi pendapatan yang ada di dalam konferensi tersebut. Kemudian ada bentuk peer review-nya, kemudian juga metadata itu bisa dikumpulkan dan bisa mudah dalam bentuk korespondensi ke peserta. Nah, itu
kita lihat memang ada kebutuhan di sana untuk saat ini dengan kondisi yang OCS-nya itu tidak dijalankan gitu ya oleh pengembang dari PKP. Nah, di sana kita coba deliver, kita coba sampaikan ini idenya, kita buat semacam sistem tersendiri dan digunakan ternyata, dan itu menjadi solusi juga buat klien kita. Nah, ini dari 4 sistem itu yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, teman-teman bisa melihat adanya potensi luas dari lingkup entrepreneur itu sendiri. Kemudian teman-teman bisa menyampaikan ide, bisa menghasilkan sebuah solusi dari instansi tersebut. Kemudian juga bisa menghasilkan produknya gitu. Jadinya kalau kita hanya tidak peka dengan kondisi potensi tersebut, kita tidak melihat misalnya ini yang konferensi aja, karena tidak ada lagi gitu sistem yang mengembangkan sistem OCS, karena kalau biasanya kalau ada kebutuhan tentang jurnal ya mereka langsung install ke OCS. Tapi kalau khusus yang OCS ini karena terkendala di dalam pengembangan ya mau nggak mau kita bisa masuk di sana. Kita konsep teknopreneurnya hadir gitu. Kita bisa buat sebuah sistem yang sesuai, yang relevan, dan kita bisa mendapatkan dari segi kesejahteraan dan lain sebagainya. Oke, ini kita masuk ke bagian terakhir, dan ini saya harapkan juga ada bentuk diskusi ya, baik misalnya silakan dari Bapak Ibu dosen ataupun pimpinan dari lembaga terkait. Ini tinjauan program studi yang sebaiknya dilakukan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan. Yang pertama, kita harus melakukan bentuk tracing lulusan. Pastinya ini setiap akreditasi dari prodi tertentu kan ini diminta ya, Bapak Ibu bisa melihat apakah trennya itu lebih ke perpustakaan umum saja, tidak ada yang berkaitan misalnya sama teknologi, atau mereka juga kompetensinya hanya lingkupnya entry point atau seperti apa, dan ini harus terdokumentasi dengan baik menurut saya. Kemudian yang kedua, tracing kebutuhan dunia kerja. Nah, ini yang perlu kita lebih jabarkan gitu ya, karena kondisi di Indonesia itu rata-rata kan misalnya ya, ini kalau misalnya yang di barat, kemudian di tengah dan juga di timur, ada jomplang gitu Bapak Ibu ya, terutama mungkin yang di timur gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa kita lihat dari segi kebutuhan dunia kerja itu rata-rata sekarang dominannya ke arah mana sih seperti itu. Apakah hanya masih lingkup entry point, apakah sudah berbicara masalah strategis, atau harus bisa mengembangkan sebuah produk tersendiri, atau seperti apa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian gitu pastinya ya buat program studi dalam men-tracing kebutuhan dunia kerja. Dan yang ketiga ini penting, karena sekarang sudah ada 53 program studi ilmu perpustakaan. Kalau misalnya kita bandingkan dari dulu saya kuliah, itu juga paling nggak nyampe 15 ya Bapak Ibu. Sekarang 53 Bapak Ibu. 53 program studi ilmu perpustakaan yang memang harus kita lihat apakah dia bisa menjadi kuda hitam atau dia sudah ya kita mungkin ya kalau misalnya kita perbandingkan misalnya sama teman-teman saya di Unpad atau di UI, mereka memiliki kekhasan masing-masing bagaimana mereka bisa menjaga kebutuhan-kebutuhan dari prodinya agar tetap bisa dilirik dan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas seperti itu. Nah, ini yang harus bisa menjadi bagian, jangan serta-merta nanti program studi yang ada ini ya menjadi ancaman baru gitu. Nah, ini kita harus melihat secara keseluruhan agar nantinya prodi dari ilmu perpustakaan UIN Aramiri itu bisa bersaing gitu ya Bapak Ibu ya, untuk bisa bersaing ketat pastinya di dunia kerja ataupun bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas seperti itu. Kemudian dan di sini ada beberapa item yang saya coba tinjau dari sisi kurikulum. Nah, ini sebelumnya saya mendapatkan dari panitia dan saya fokus hanya 4 item saja. Yang pertama, ini mata kuliahnya dan juga yang harus kita samakan persepsi gitu ya Bapak Ibu ya. Diferensiasi dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan
atau kalau di UIN Araniri adalah prodi ya, prodi ilmu perpustakaan. Nah ini kita menghadirkan temu kembali informasi. Itu yang saya dapatkan ya waktu kuliah dulu gitu Bapak Ibu. Jadi di sini ya kita banyak irisan pastinya ya, misalnya beririsan sama ilmu komputer, kemudian kita bahkan sekarang sudah ada data scientist, kemudian juga ada yang berkaitan sama machine learning dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita jadikan sebuah acuan untuk bisa menyampaikan bentuk promosi gitu. Nanti lulusannya akan seperti apa sih? Kita bisa menghasilkan di bagian dua hal utama. Pertama, kita bisa merencanakan sebuah informasi yang berkualitas itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa menghasilkan bagian-bagian yang nantinya ketika dilakukan proses penelusuran dia efektivitasnya itu sejauh mana gitu. Itu yang mau coba saya sampaikan juga kemarin ketika saya diundang untuk terlibat perubahan kurikulum dari alma mater saya. Jadi saya sampaikan di sini juga bahwa diferensiasi dari JIP itu harus jelas. Karena kalau tidak kita nanti yang mengikuti saja gitu, mengikuti perkembangan-perkembangan zaman yang mungkin pastinya tidak serta-merta temu kembali informasi itu menjadi sebuah bagian yang nantinya bisa dicaplok gitu ya dengan sistem yang dengan jurusan lain gitu. Tapi kita harus memiliki sebuah kepastian bahwa kita bisa menghasilkan diferensiasi yang jelas. Kita bisa dua hal itu juga bisa kita deliver ke tiap kurikulum sehingga nantinya ini menjadi primadona tersendiri gitu. Kalau ada kebutuhan dunia kerja yang memang mengarah ke sana. Nah ini beberapa mata kuliahnya yang coba saya sampaikan. Kalau perkembangan sekarang cukup cepat gitu ya, bahkan kalau dari segi tadi yang berkaitan sama era ya sekarang sudah era library 4.0 gitu, jadinya harus ada perkembangan dan juga penyesuaian tersendiri. Yang pertama adalah pengembangan koleksi elektronik. Jadi kalau kita menguasai konsep-konsep pengembangan dan juga pengelolaan sumber-sumber informasi dan manajemen dengan bahan kajiannya adalah berkaitannya sama IT. Nah, misalnya ini REST API. Jadi di dalam Crossref itu dia menyediakan dokumentasi yang nantinya bisa kita gunakan untuk pengembangan koleksi elektronik. Jadi misalnya kita ada metadata yang memang dikumpulkan, kemudian dari situ kita lihat itu bisa menjadi salah satu bagian buat pengembangan baik dari segi kuantitas dan juga kualitas dari sumber informasi yang kita gunakan. Nah itu Bapak Ibu bisa mengembangkan sebuah kurikulum tambahan yang ini kaitannya itu bisa kita sampaikan ke tiap mahasiswa nantinya. Tapi kalau saran saya ini skalanya itu masih skala dasar dulu gitu Bapak Ibu. Yang terpenting kita sebagai pustakawan itu juga harus mengikuti gitu ya, harus adaptif dengan kondisi sekarang. Terlepas nanti secara teknis apakah kita juga koordinasi ataupun kita bisa terjun langsung ke dalam sebuah sistem, itu yang memang harus kita pastikan lagi. Kita akan menyampaikan sejauh mana kurikulum tersebut. Kemudian ini database perpustakaannya. Jadi kalau database perpustakaan di sini pastinya konsep-konsep teknologi informasi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi seperti repositori digital, otomasi, preservasi digital, agregator. Nah ini yang kita bisa sampaikan gitu ya. Jangan terfokus hanya membuat misalnya di dalam Excel misalnya. Kalau dulu saya di database perpustakaannya masih belum begitu banyak ya. Dulu Slims juga kan belum masuk di sana, belum begitu banyak digunakan karena masih baru gitu. Saya lulus 2008, nah jadinya masih terbatas gitu. Dulu ada Atheneum, tapi konsepnya juga ya masih desktop segala macam dan itu ya sudah usang sekali gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang dengan tadi saya bahas tentang e-print, saya bahas tentang jurnal, saya bahas tentang agregator. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah konsep-konsep yang nantinya akan didapatkan oleh lulusan-lulusan pastinya.
Jadi tidak serta-merta kita hanya melakukan apa di dalam kajian Excel-nya gitu ya, tapi kita juga harus hadir, kita sampaikan ini yang akan nanti sistem yang akan didapatkan gitu ya di dalam perpustakaan gitu. Karena di penerimaan itu rata-rata juga kan syaratnya ada yang misalnya harus memahami produk tertentu, misalnya e-print kah, slim kah dan lain sebagainya. Kalau dari sisi apa kurikulumnya tidak mendukung, khawatirnya malah tertinggal nanti lulusan kerjanya. Nah, kemudian dua lagi, ini kemas ulang sumber informasi, ini pendekatannya bisa analitik dan juga visualisasi data. Dan di sini ada cukup banyak tools yang bisa digunakan, ada Tableau, ada juga kita kalau misalnya mau berkaitan sama statistik itu bisa R segala macam. Tapi yang perlu dilihat adalah kita mengemas sebuah informasi yang memang selama ini kita fokusnya hanya proses pencarian misalnya seperti itu. Kemudian laporannya bisa kita buat semacam infografis. Nah, itu mungkin menurut saya bisa masuk ke dalam item buat masukan sumber informasinya. Jadinya pendekatannya adalah analisa dan juga visualisasi data. Dan di sana juga kita bisa mendeliver setiap pesan, kita bisa mendeskripsikan dengan baik sehingga para pemustaka bisa mengerti apa yang kita sampaikan seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah manajemen sistem informasi perpustakaan. Jadi kita sebagai lulusan ataupun mahasiswa juga bisa memahami dasar penerapan sistem. Nah, misalnya ada sistem operasi Linux, kemudian proses bisnis penerapan sistem informasi perpustakaan itu apa saja. Misalnya kita mendapatkan anggaran banyak, Bapak Ibu. Tidak serta-merta ya kita limpahkan ke pihak ketiga kan seperti itu. Tapi kita juga harus melihat bahwa ya ini bisa kita manfaatkan dengan apa? Dengan misalnya kita berlangganan VPS. Nah, itu yang harus didapatkan gitu ya menurut saya ya dalam proses bisnis tersebut, sehingga ya tiap mahasiswa itu bisa ada gambaran gitu ketika dia dihadapkan dengan kondisi seperti itu, tidak serta-merta dana itu langsung dilemparkan ke pihak ketiga atau seperti apa. Dan itu dari kondisi yang anggarannya itu sudah mencukupi dan besar gitu ya. Tapi kalau kondisinya benar-benar masih anggarannya rendah, kemudian mereka juga belum bisa memahami secara pasti apa itu yang harus dijalankan dalam sebuah sistem informasi. Nah, ini yang menjadi masalah baru, khawatirnya seperti itu. Jadinya ya tidak bisa ada bentuk keandalan gitu ya dari lulusan tersebut. Jadi harus bisa memahami juga bagian-bagian awal ketika mau menerapkan sebuah sistem itu seperti apa. Jangan serta-merta langsung dihadapkan sama proses entry point di dalam SLIMS itu harus ke bibliografi dulu. Nah, itu mah bisa dibaca gitu ya dalam bentuk dokumentasi gitu. Tapi sebelum itu apa yang harus dilakukan, dan itu yang harus tersampaikan juga ke mahasiswa dan juga harapannya ketika dia sudah menjadi lulusan dia bisa menyampaikan itu juga di dunia kerja. Oke, udah nggak terasa udah cukup lama juga saya menyampaikan. Udah jam 10:42 ya, kurang lebih 1 jam lebih saya sampaikan. Silakan bagi ada yang ingin diskusi, saya lihat juga sudah ada yang raise hand dan juga ada chat di sana. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi, pemateri sebagai pemateri. Sepertinya masih mute, Bu. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dwi, materi yang sangat luar biasa, yang sangat membuka pikiran kita, bagaimana itu connecting hub dan technopreneur dalam mendukung digital library. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Ibu Yumna dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Beliau menanyakan, perpustakaan kami sudah terdaftar di IOS, namun kami tidak terdata di kontributor IOS. Apa penyebabnya? Mohon pencerahannya. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Langsung saya jawab aja.
Boleh Pak. Oke, ini berkaitannya sama iOS malah ya. Ada yang mungkin berkaitan sama tema dulu Bu, mungkin saran saya. Oh, yang berkaitan dengan Atau dari teman-teman mahasiswa, mungkin itu nanti kan bisa, kita masih ada waktu ya, jam 11.30 ya, sampai 11.30. Rata-rata yang pertanyaan di kolom chat lebih berhubungan dengan OneStreet gitu Pak. Atau kita persilakan ke Bapak Masril Juandi. Tadi beliau ada raise hand. Mungkin Pak Masril bisa mengaktifkan mikrofonnya, bisa bertanya langsung dengan Pak Dwi. Silakan Pak. Jadi biar fokus dulu mungkin ya Bu. Enggak dengar. Ada Bapak Masril? Silakan Pak. Raise hand juga. Baik, mungkin Bapak Masril sedang ada kesibukan jadi tidak bisa mengaktifkan suara. Kita lanjut ke Ibu Nur Fitriani. Silakan Ibu untuk bisa bertanya kepada Pak Dwi secara langsung. Bisa diaktifkan suaranya. Silakan. Tidak jelas ya? Ada Ibu Fitriani? Atau boleh nanti saya langsung. Kita beralih ke Ibu Yumif. Sepertinya ini dari Perpustakaan Sekolah SMPN 9 Probolinggo. Silakan Ibu, jika ingin bertanya langsung diaktifkan suaranya, bisa bertanya langsung dengan Pak Dwi. Silakan Bu. Bapak. Ya Bapak, silakan. Di tempat saya sudah menerapkan digital library. Nah, kendala saya ya mohon maaf ini mungkin agak nyelentang lagi. Silakan Pak, nggak masalah. Okay. Pada penghostingan ya Pak, saya kurang paham betul masalah hosting karena saya menggunakan aplikasi Inlist. Jadi mungkin bisa menjelaskan hosting itu gimana gitu. Baik. Okay. Saya boleh langsung jawab, Bu Moderator? Boleh Pak, silakan. Oke ya, saya langsung jawab. Izin jawab. Terima kasih Pak Yunif. Berkaitan sama hosting, ini menjadi bagian juga ya yang kita bisa diskusikan bareng-bareng. Yang pasti ini salah satunya terkait sama, ini kalau kayak saya coba menyesuaikan dengan tema gitu ya. Ini berkaitan sama ini Pak, manajemen sistem informasi perpustakaan berdasarkan dasar penerapan sistem. Misalnya sistem operasi Linux dan proses bisnis penerapan sistem informasi perpustakaan itu sendiri. Memang ini menjadi sebuah bagian pastinya yang perlu kita lebih banyak sampaikan gitu ya ke ranah publik. Secara teknis Pak Yunif, kalau misalnya Bapak nantinya memiliki satu sistem dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, kita bisa menggunakan fasilitas seperti halnya hosting ataupun IP public ataupun virtual private server yang nantinya bisa Bapak gunakan untuk
mendiseminasi informasi yang ada di dalam INLIS. Nah, karena sekarang eranya itu era teknologi informasi seperti yang saya dapatkan dari Kontan ya. Nah, dari sini juga menjadi sebuah bagian untuk Bapak bisa berhasil gitu ya. Setiap layanan yang mungkin awalnya itu masih lokal, itu bisa banyak diakses oleh orang. Karena selama pandemi dari segi traffic internet ini ada peningkatan yang cukup signifikan ya, 15-20%, dan kita selaku pustakawan nggak bisa cuma diam diri seperti itu. Kita juga harus bisa melihat, berusaha adaptasi dengan keadaan yang ada kan seperti itu. Nah, ini yang harus Bapak siapkan adalah pertama pastikan kalau misalnya memang dari segi anggaran, baik dari segi infrastruktur dan lain sebagainya itu Bapak sudah menyiapkan itu. Kemudian juga baik dari segi subdomain agar bisa nanti Bapak bisa memastikan subdomain yang akan digunakan itu sesuai dengan perpustakaan sekolah Bapak misalnya seperti itu. Kemudian juga nanti yang harus Bapak perhatikan adalah secara teknis hosting itu ada beragam layanannya Pak. Ada yang sifatnya itu dia masih share hosting. Dalam hal ini kalau share hosting berarti di dalam satu server itu ada beberapa server lain yang berkumpul gitu Pak. Jadi aksesibilitasnya, kemudian juga ketika mengakses dan itu menggunakan bandwidth juga mungkin ada begitu terkendala gitu ya kalau misalnya memang trafficnya tinggi dari sistem Bapak seperti itu. Dan itu Bapak juga harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dari layanan hosting saya itu seperti apa. Dan itu biasanya muncul tuh Pak di masing-masing layanan. Ada misalnya kalau saya biasanya dengan rumah web, ada ID Cloud Host. Nah, itu yang memang menyediakan layanan-layanan seperti halnya hosting. Dan Bapak bisa memastikan bahwa itu ya sesuai dengan kondisi Bapak. Baik misalnya kondisinya itu anggaran yang menipis misalnya, tapi ada demand yang tinggi dari segi pengaksesan, ya Bapak harus mulai bertahap untuk menjalankan dulu dengan anggaran yang ada kan seperti itu. Kalau ada bentuk yang memang ternyata error atau pengaksesannya juga tinggi dan itu mengakibatkan sistemnya tidak berjalan, Bapak harus menyampaikan ke pimpinan ini kondisinya sudah berubah. Kita harus menyediakan sebuah sistem yang lebih powerful untuk ini, dan itu ya Bapak juga harus bisa menyampaikan dengan baik supaya tidak ada miskomunikasi pastinya di sana. Dan secara bagian semua sistem yang tadi Bapak sampaikan misalnya INLIS Lite ya. Nah, INLIS Lite itu kan sifatnya web based Pak. Jadinya ambil contoh seperti yang di video saya ini. Nah, ini repository. Ini kan peruntukannya berbeda ya dengan yang INLIS. Kalau INLIS dia lebih ke sistem informasi manajemen perpustakaannya. Jadi misalnya ada yang mau minjam, kemudian ada yang nanti mau stock take, kemudian misalnya siswa-siswa Bapak mau mengakses secara langsung, melihat dan juga melakukan peminjaman dan juga bisa melakukan request gitu ya, peminjaman tertentu gitu. Nah, itu kan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam INLIS Lite seperti itu. Jadi kalau yang di domain itu Bapak nanti ketika diakses bisa menggunakan domain seperti halnya ini, repository.bpr.go.id. Nah, ini tinggal menyesuaikan dari subdomain yang Bapak gunakan. Nah, kemudian setiap Bapak memiliki akses internet, nanti Bapak otomatis juga akan mendapatkan pengaksesan yang sama. Jadi dari lingkup pengaksesan itu menjadi lebih luas Pak, tidak serta-merta hanya di lokal saja. Nah, itu mungkin gambaran-gambaran kalau misalnya kelebihan menggunakan hosting di sana. Tapi itu kembali lagi ke kebutuhannya. Kalau saran saya memang Bapak harus bisa mengedukasi dengan baik, melakukan identifikasi kebutuhan dengan baik, sehingga apa yang memang menjadi kebutuhan dari instansi Bapak itu bisa disampaikan ke pimpinan dan pimpinan bisa bisa menyediakan dengan baik juga setiap kebutuhan-kebutuhan dari Bapak. Mungkin itu Pak. Silakan jika ada yang mau ditanyakan kembali. Ya, sementara terima kasih. Dan sebenarnya saya sudah online kan ya Mas. Cuman teknisnya saja saya masih ada kesulitan. Ya,
Teknisnya mungkin seperti ini Pak. Ada di YouTube ya. Oh, nggih. Siap. Ini. Jadi di teknis saya itu di kolom pendaftaran anggota itu ada tulisan error 404. Itu aja yang saya tanyakan kok sulit ya. Apa penginputan saya yang kurang mungkin? Mohon maaf. Bisa di share screen atau seperti apa? Sebentar saya buka dulu digilipnya ya. Ini yang ada di cara mengonline-kan ini banyak sekali ya Pak ya, yang memang bisa Bapak lihat. Cuma memang kalau berkaitan sama error ya kita harus melihat dulu errornya seperti apa. Dan setahu saya memang kalau Inlist itu izin share screen nggih? Sebentar, mungkin diperbolehkan nggak ya? Kayaknya one participant saja. Sebentar Pak. Oh gitu. Nah ini dari sini ketika melakukan online ini kita juga harus mengetahui product knowledge-nya. Jadi kalau yang Inlist Slide, setahu saya Inlist Slide itu menggunakan apa sih namanya II kalau nggak salah, platform dalam pengembangan websitenya. Dan itu berbeda dengan Slims. Nah, jadinya mungkin ada beberapa yang harus Bapak pelajari dulu sehingga nantinya bisa menghasilkan sistem yang stabil gitu. Coba mungkin Pak, monggo. Oh bisa ya. Nggak? Bisa coba. Oh belum, masih dikunci Pak. Nah mungkin kalau kayak gitu masih terkendala ya, belum diberikan akses. Mungkin nanti bisa japri aja Pak. Nanti silakan. Boleh minta kontaknya nggih? Nanti saya berikan di slide Pak. Baik, terima kasih panitia mungkin. Ya terima kasih Pak Yumi. Terima kasih kepada saya sekalian menjawab yang tadi pertanyaan dari Bu Moderator yang iya, boleh, Pak. Dari yang pertanyaan Bu Yumnah. Bu Yumnah ya, baik. Perpustakaan kami sudah terdaftar di iOS, namun tidak institusi kami tidak terdata di kontributor iOS. Apa penyebabnya? Seperti itu ya? Iya. Sudah terdaftar di iOS, namun sepertinya institusi kami yang belum terdata sebagai kontributor iOS. Itu bagaimana penyebabnya? Institusi itu perpustakaannya maksudnya ya? Bu Yumnah mungkin ada yang bisa open mic? Bu Yumnah. Halo, Bu Yumnah? Ada sebentar, oh ya udah. Halo, Bu Yumnah? Bu Yumnah. Bu Moderator, maaf, apakah Bu Yumnah sudah on atau mungkin karena kurang jelas bisa dilanjut belum Pak. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu ya. Belum terhubung. Mungkin bisa dilanjut, saran saya. Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak? Ya, silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Zahra Rauza dari Universitas Trisakti. Beliau menanyakan, tadi dikatakan bahwa yang bergabung ke OneCert masih sangat sedikit. Apakah ada aturan setiap perpustakaan di Indonesia wajib masuk ke OneCert? Jika ada kendala sistem dan semacamnya, apakah bisa dibantu oleh tim OneCert? Dan aturannya itu seperti apa Pak di OneCert? Oke. Kalau dari segi sistem, ini kan berbicara masalah perguruan tinggi berarti ya, kalau Trisakti ya. Nah, kalau di dalam OneSearch itu memang untuk semacam surat edaran itu saya hanya bisa memastikan adanya surat edaran dari Kepala Perpustakaan Nasional. Tapi memang tidak mengikat, pada dasarnya sih seperti itu. Itu dikembalikan lagi ke masing-masing perpustakaan dalam menyikapinya seperti apa. Kemudian dari situ juga yang perlu saya sampaikan adalah
setiap kalau misalnya ada kendala dan juga ada masalah di dalam OneSearch, itu ada bentuk volunteer yang nantinya mengawal Bapak Ibu setiap ada masalah-masalah, baik misalnya dari sisi harvesting ataupun dari sisi sistem yang didapatkan oleh Bapak Ibu, sehingga nanti diharapkan setiap ada yang bermasalah itu bisa teratasi dengan baik seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari kementerian lain dalam hal ini misalnya Rama, kalau Rama dia memberikan semacam surat edaran yang memang mewajibkan. Tapi kalau OneSearch itu kategorinya itu lebih ke mendukung saja sih seperti itu. Dan ditambah lagi yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalnya perpustakaan Bapak Ibu nanti ada kebutuhan buat akreditasi, nah OneSearch itu bisa menjadi salah satu nilai nantinya untuk meningkatkan bobot nilai dalam akreditasi. Jadinya Bapak Ibu bisa melihat dari sisi itu. Kalau memang belum ada yang mengikat seperti halnya Rama, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan dari sisi lain. Mungkin saran saya seperti itu, Bu Moderator. Monggo, ada yang lain disampaikan, silakan. Ke mute sepertinya, Bu. Iya, boleh izin bertanya langsung nggak Pak Dudi? Iya, silakan. Ya, terima kasih jawaban yang untuk yang pertama Pak. Ini jadi kalau misalnya saya mau tanya tentang Rama dong Pak. Kebetulan jadi kan saya kemarin ngecek ya ternyata repositori perpustakaan kami sudah mulai terhubung, tapi kenapa ya kok belum semua data itu terhubung? Misalkan di data repositori kami sudah ada ribuan data, tapi ternyata yang terhubung tuh baru ada 600 judul gitu. Itu kenapa? Apakah karena sebenarnya dari masing-masing fakultas kan satu repositori gitu yang di pusat. Tapi kenapa yang muncul di Rama tuh baru 600 judul, dan juga bagaimana sih sebenarnya aturannya? Jadi saya lihat misalnya punya universitas lain, ketika kita klik itu dia langsung terhubung ke repositorinya. Sedangkan kalau yang di Trisakti itu dia langsung terbuka bebas gitu, maksudnya langsung bisa diklik, bisa di-download. Sedangkan di repositori kami sendiri jujur aja itu masih di-close gitu untuk umum. Itu kenapa bisa terjadi ya Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, bisa saya jawab Bu Moderator? Iya, silakan Pak. Bisa ya? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu Zahra atas pertanyaan lanjutannya. Terkait Rama, kita masih ada perkembangan yang memang harus bisa disesuaikan dari segi dinamika di lapangan karena adanya perubahan nomenklatur, dan itu berdampak juga dari segi anggaran, kemudian legalitas, landasan dasar dari Rama itu sendiri. Jadinya memang harus ditunggu dulu agar nantinya lebih stabil sistemnya, dan juga siapa yang berwenang untuk menjalankan tupoksi tersebut itu bisa menjadi lebih jelas. Karena kondisinya sekarang masih antara BRIN yang dulunya itu terpisah dengan Kemendikbud, dan sekarang kan Kemendikbud itu memiliki Dirjen Dikti tersendiri. Jadinya itu yang berdampak di dalam operasional dari Rama, intinya sih seperti itu. Kemudian kalau yang berkaitan sama sistem itu harus dilihat juga. Setahu saya Trisakti itu menggunakan sistem tersendiri namanya Siprus. Kemudian di Siprus itu dia pengembangannya itu berdasarkan CI Coordinator, yang mana itu menggunakan sebuah bentuk platform, dan di situ ya pastikan juga apakah memang skema metadatanya sudah sesuai atau tidak. Kemudian juga setiap pengiriman datanya juga sudah terdata dengan baik ataupun terterima dengan baik atau tidak. Dan saya pikir di situ harus ada bentuk komunikasi antara pengembang dalam hal ini yang mengembangkan Siprus dengan pihak Rama nantinya, dan itu bisa kita bisa range waktu untuk itu pastinya Bu, sehingga bisa lebih jelas lagi salahnya ada di mana. Karena kalau saya di beberapa kebutuhan, misalnya kalau kita berkaitan sama tema ini ya, connecting hub, nah ini juga ada kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka memiliki sistem repositori tapi masih terkendala di dalam masuk ke dalam Ramanya.
misalnya menyesuaikan dari standarisasi RAMA. Dan itu yang bisa kita masuk sebagai connecting hub-nya. Jadi kita bisa menyesuaikan, kita masuk ke dalam server, kemudian kita bisa atur dari segi metadata, dari segi protokolnya yang dengan menggunakan OAI PMH, dan juga kalau di RAMA kan pakai API ya. Jadinya itu proses penarikannya juga, dan itu formatnya kan pakai JSON. Jadinya masih ada beberapa yang masih belum begitu familiar dengan protokol seperti itu, dan itu connecting hub bisa masuk seperti itu. Ya, itu mungkin tambahan saja supaya bisa, karena ini konteksnya kuliah umum ya, jadi mungkin bisa diperhatikan juga oleh teman-teman mahasiswa agar nantinya bisa membantu sampai sejauh itu. Mungkin itu Bu Zahra. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Zahra atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Suherman. Beliau merupakan dosen dari UIN Araniri. Beliau menanyakan kenapa kontributor iOS masih minim. Karena berdasarkan pengalaman beliau mendaftarkan jurnal yang beliau kelola itu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, hampir lebih 1 semester baru selesai direview dan di ACC. Nah, sementara pada saat beliau mendaftar ke Garuda itu tidak butuh waktu yang lama. Baik, saya bisa jelaskan untuk hal itu. Yang pertama terkait kebijakan. Jadi kita ada bentuk kebijakan Bapak Ibu dari sisi iOS ya. Dari yang awalnya itu menggunakan sistem relawan, tapi belum berjalan secara baik, kemudian diarahkan ke CPNS. Jadi yang melakukan bentuk review, kemudian melakukan bentuk pemeriksaan dari sisi konektivitas antar sistem, itu adalah orang-orang baru gitu ya. Jadinya mungkin dari situ harus ada pelatihan dulu, kemudian juga harus bisa mengikuti dari setiap perkembangan yang ada. Jadinya ada beberapa yang masih terkendala di sebuah sistemnya untuk bisa bergabung ke dalam OneSearch. Nah, itu yang mengakibatkan memang waktunya cukup lama. Tapi kalau sekarang mungkin kalaupun memang tidak kondisinya seperti itu, ya itu bisa disampaikan. Misalnya sekarang kan ada bentuk helpdesk-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mempercepat dengan adanya mengirimkan email ke helpdesk, ataupun di situ juga ada nomor kontak yang nantinya bisa lebih cepat lagi responnya. Karena OneSearch sendiri sekarang banyak turunan-turunan sistemnya Bapak Ibu. Terakhir kita sedang mengembangkan namanya itu no plagiarisme. Jadi dari data-data yang masuk ke dalam OneSearch, baik metadata dan juga digitalnya, PDF ya dalam marketing, nah itu kita coba sesuaikan dengan kebutuhan buat seperti halnya Turnitin. Jadi kita bikin semacam pengecekan plagiarisme dengan data yang berasal dari OneSearch. Jadinya nantinya diharapkan data-data tersebut bisa terorganisir, bisa kita gunakan juga untuk bisa melakukan pemeriksaan. Dan itu free, itu tidak ada pembiayaan untuk penggunaannya. Ya, itu mungkin bisa nantinya kalau kita lihat ya dari segi anggaran yang memang harus sampai 90 juta untuk bisa melanggar Turnitin. Nah, nantinya dengan adanya no plagiarisme itu diharapkan bisa membantu bagi anggaran-anggaran pihak instansi tertentu gitu ya, yang memang masih terkendala dari segi biaya. Mungkin seperti itu tambahan saya. Selebihnya saya selaku tim dari OneSearch mungkin mohon maaf ya kalau misalnya memang waktunya terlalu lama. Ini bisa jadi bahan evaluasi buat kami. Dan sekarang dari OneSearch itu sendiri ataupun Perpusnas sudah bergabung ya Pak Taufik Abdul Ghani. Beliau sekarang spesifik khusus di bagian pusat data informasi dari Perpusnas, dan harapannya dengan adanya satker tersendiri ya dari OneSearch dari Perpusnas itu bisa lebih cepat gitu dalam mengambil keputusan. Karena kalau kondisi yang kemarin mungkin ada beberapa bias ya dari segi tupoksi, jadinya ada juga yang memang mengakibatkan dari pengembangan OneSearch itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Suherman, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Sama-sama Pak.
Baik, terima kasih kepada Bapak Soherman. Ini ada pertanyaan yang dari Ketua Prodi langsung ingin bertanya kepada Pak Dwi terkait Connecting Hub dan Technopreneur. Silakan Bu, welcome Bu. Iya, terima kasih Pak Dwi, selamat datang. Siap Bu. Ini sudah hampir habis kebersamaannya. Saya tertarik dengan slide-slide yang terakhir tadi Pak, yang terkait dengan prodi, yang mungkin bisa pengembangan prodi. Yang pertama terkait yang mata kuliah tadi Pak ya. Mata kuliah itu kalau dari perancangan prodi kami sepertinya sudah ada Pak ya. Kami sudah memasukkan mata kuliah itu. Memang sebelumnya kita sudah melihat misalnya seperti temu balik informasi atau kembali informasi itu tidak ada lagi, sehingga dia masuk ke dalam kemas ulang sewaktu itu. Cuman saya masih khawatir dengan kalau terkait dengan SKS-nya Pak, gitu. Memang sudah kita lihat komponen apa saja atau bagian apa saja sehingga muncul mata kuliah tersebut. Itu Pak. Jadi berapa kira-kira yang bisa mahasiswa ini akan mampu paling tidak kompetensi dasar lah, karena memang pada awal pengembangan kurikulum yang berbasis KKNI itu saya melihat juga tadi yang saya sebut adalah SKKNI tadi, kompetensi kompetensi kerja nasional Indonesia, yang tahun sebelumnya masih rencana dan sekarang kan sudah menjadi kompetensi nasional yang tahun 2019. Itu yang satu Pak. Jadi kemudian untuk tracing ya, selama ini kami melakukan tracing lulusan ya, kebetulan lulusannya kan masih seputar di Aceh dan juga Sumatera. Nah, untuk tadi tracing yang kedua, tracing kebutuhan dunia kerja sebaiknya kemana, yang biasanya tracing lulusan itu dua, baik lulusannya juga stakeholdersnya, yaitu di mana lulusan itu bekerja. Nah, sebaiknya tindakan ke depan kami atau pengembangan ke depan kami, tracingnya bagaimana Pak? Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Kaprodi. Untuk yang pertanyaan pertama, pada dasarnya saya sudah membaca ya sebagian untuk kurikulum yang memang diberikan oleh pihak panitia. Dalam hal ini saya lebih melihat memang ada masih banyak gap-gap yang saya lihat kecenderungan kurikulum saat ini lebih ke entry level. Jadinya belum membuat sebuah lulusan itu yang memang harus berpikir masalah strategis. Nah, itu secara teknis kalau misalnya berkaitan sama SKS segala macam ya, saya pribadi memang bukan seorang dosen ya Bu ya, jadinya belum begitu bisa memastikan kira-kira teknis dalam SKS-nya seperti apa. Tapi saya tertarik di dalam konteksnya itu. Nah, ini berkaitan juga sama yang nomor 2 ya. Kalau yang melanjutkan yang nomor 1 itu ada sekarang kan MBKM ya. Jadi Merdeka Belajar yang sekarang lebih condong sama teman-teman dari prodi yang koordinasinya itu sama Kemendikbud. Nah, kebetulan kemarin saya juga diundang sama Dipunpad, nah itu membahas masalah MBKM ini yang sekarang saya sedikit menyampaikan, mungkin ada slide juga di sini yang bisa saya berikan ya sedikit, sebentar. Oke. Saya share screen izin. Iya, nah ini dia ya. Jadi di dalam tadi ya penguatan kompetensi lebih seperti itu mungkin ya Bu ya, yang tadi disampaikan. Dari mereka itu ada penerapan-penerapan seperti halnya ini, ada outcome based education, kemudian juga ada penguatan dari segi relevansi lulusan. Nah, ini yang ada
unsur-unsurnya, baik dari dunia pendidikan tinggi dan juga dunia kerja. Dan ini bersamaan dengan pertanyaan yang nomor 2 pastinya ya. Kalau kondisi yang sekarang mungkin masih entry level, ya kita sudah harus membuka wawasan lebih luas lagi untuk itu mungkin Bu. Jadinya kita bisa dilibatkan untuk yang skalanya itu strategis. Nah ini ada kalau di MBKM dia ada bentuk seminar seperti ini. Dia semester, kalau dulu waktu saya kuliah yang sifatnya konsentrasi itu di belakang. Nah kalau sekarang dengan konsep yang Kampus Merdeka Merdeka Belajar, itu yang konsentrasi kondensasi misalnya katalogisasi itu di semester 1. Nah ini mungkin bisa juga diterapkan ya di teman-teman dari Bapak Ibu Prodi IPUS Uinarar ini, apakah kondisinya seperti halnya ini atau memang ada yang bisa lebih didiskusikan lagi, ya silakan Bu, nanti monggo aja kalau ingin mendapatkan slide ini. Tapi secara teknis mungkin kalau yang SKS tadi saya belum bisa menjawab dengan baik ya, seperti itu Bu. Kemudian kalau bicara masalah yang pertanyaan kedua, itu profesi-profesinya banyak Bu. Sepertinya ada beberapa juga yang nantinya bisa Ibu libatkan pastinya seperti itu. Tapi di balik itu adalah Ibu bisa memastikan dulu arahnya itu dari prodi ilmu perpustakaan UIN Araniri itu mau kemana sebenarnya, seperti itu Bu. Karena apakah seperti halnya Unpad, mereka cenderung nantinya mencoba buat yang sifatnya itu data management. Nah kalau data management mereka kemarin melibatkan dari pertama ICPI, Ikatan Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan Indonesia. Kebetulan saya di sana. Kemudian juga melibatkan P3RI, profesi perekam rekor ya di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa yang misalnya itu komunitas-komunitas, misalnya komunitas LIM segala macam. Nah itu yang dilibatkan di dalam konteksnya itu untuk mendukung dunia kerja, sehingga nanti apa yang ada di dalam dunia kerja itu bisa bisa dilihat gitu ya oleh tim prodi, sehingga nanti bisa dirumuskan ke dalam di dalam kurikulum. Arahnya sih seperti itu yang saya coba pelajari dari teman-teman Unpad. Tapi di balik itu semua mereka mencoba welcome gitu Bu, dengan segala macam masukan, dengan segala macam inputan-inputan yang nantinya mereka juga akan melakukan bentuk formulasi dulu pastinya, sehingga apa yang nantinya bisa disampaikan ke mahasiswa itu bisa disampaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari prodi, dan nanti harapannya juga bisa meningkatkan kualitas dari prodi itu sendiri. Mungkin itu Bu Kaprodi, silakan mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Baik, terima kasih. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir. Masih mute? Baik, terima kasih. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan dari Pak Jar dari Unsiah. Beliau menanyakan CMS mana yang terbagus dalam hal pengelolaan e-library dan hal pengindeksan di Google menurut pengalaman dari Bapak. Itu dan juga ini ada pertanyaan dari Diana Sari dari Universitas dari UIN Araniri. Beliau menanyakan terkait kondisi SDM yang harus dihindari. Menurut Bapak bagaimana cara membangun SDM yang baik dari prodi ilmu perpustakaan terutama bagi mahasiswa? Oke, terima kasih. Yang teman dari Unsiah ya, sekarang CMS mana yang terbagus dalam hal pengelolaan e-library di Google menurut pengalaman Mas Dwi Fajar. Oke, ini konteksnya apa dulu? Kalau misalnya repository leading DSpace kalau menurut saya, jadi mungkin nanti CMS dari DSpace itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kebutuhannya dengan yang lebih spesifik lagi, misalnya buat data segala macam, nah itu yang memang perlu kita lihat dulu kebutuhan dari teman-teman di Unsia itu seperti apa. Tapi kalau hanya repository, DSpace lebih unggul menurut saya ketimbang ePrints. Kemudian untuk yang tadi ada dari Pak Nazarudin, oke, terima kasih Pak sudah bergabung. Kemudian Ibu Diana ya, nama saya Diana,
dari dunia, bertanya kepada Bapak terkait SDM yang harus dihindari. Oke, membangun SDM yang baik dari prodi ilmu perpustakaan, terutama bagi mahasiswa, yang perlu kita sampaikan pertama adalah di perpustakaan itu nantinya banyak irisannya Bapak Ibu. Banyak irisannya yang berkaitan sama teknologi, kemudian juga berkaitan sama statistik, itu memungkinkan seperti itu. Tapi di balik itu semua yang perlu kita pastikan adalah kita memiliki satu bentuk ilmu yang mana itu menjadi diferensiasi dari ilmu lain. Nah, menurut saya yang tadi temu kembali informasi itu merupakan dasar dari ilmu perpustakaan yang selama ini kita geluti bersama ya, seperti itu. Nah, dari situlah nanti kita lihat nih apa-apa saja item yang memang diperlukan. Ditambah lagi ya kita tidak bisa serta-merta hanya menutup diri atau seperti apa, baik tadi yang kebutuhan buat tracing, dunia kerja, tracing lulusan, kemudian kita juga bisa melihat adanya 53 prodi yang memang nantinya bisa menjadi kompetitor ya pastinya ya, dan itu ya Bapak Ibu harus lebih siap lagi sehingga nanti SDM yang kita coba kelola, kemudian SDM yang kita berikan baik dari segi kurikulum, SKS dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan gitu ya, atau bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Tapi kalau menurut saya di balik itu semua ada yang sifatnya juga soft skill yang harus dipertahankan. Misalnya etika bisnis, kemudian komunikasi, kemudian juga pemecahan masalah, yang mana itu juga harus menjadi landasan gitu bagi teman-teman yang nantinya mau masuk sebagai pustakawan handal, pastinya seperti itu. Karena kita kalau hanya bicara masalah teknis-teknis tapi soft skill-nya juga kita kurang gitu ya. Nah, itu yang mungkin ya bisa jadi ya kita hanya fokus di dalam lulusan yang memiliki bentuk yang kinerja yang baik, tapi misalnya akhlaknya kurang baik atau seperti apa. Nah, itu kan perlu dihindari juga menurut saya ya, karena landasan dari UIN Araniri kan agama Islam, jadinya perlu juga ada pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan nafas dari prodi itu sendiri. Nah, menurut saya seperti itu, Bu Dian. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit Pak ya ingin menyampaikan kepada Bapak, karena ini kan hari pertama di Aceh ini di UIN Araniri, hari pertama permulaan kuliah gitu ya. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti webinar ini, bagaimana sih sebenarnya tantangan ke depan, peluang terdepan terhadap ilmu perpustakaan itu, karena tidak semua mahasiswa itu memilih jurusan ilmu perpustakaan itu karena pilihan dari hatinya sendiri, tapi ya memang kebetulan lulusnya di situ, jadi ya terpaksa untuk kondisi saya seperti itu, Bu. Kondisi saya seperti itu kuliah. 2004 lalu. Gitu Pak ya. Nah, terus kadang itu juga mahasiswa itu sebenarnya dia memiliki kemampuan, memiliki passion dan bisa menghasilkan sebuah produk untuk orang lain. Tetapi kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu ada rasa insecure, rasa takut, rasa malu untuk menampilkan produknya itu. Nah, jadi mungkin di akhir penghujung ini Bapak bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam menghadapi peluang-peluang ke depan ilmu perpustakaan. Itu Pak. Iya, oke. Terima kasih Bu. Saya pernah di kondisi itu, saya jujur saja, saya pernah kondisi di 2004. Saya waktu itu kan SBMPTN ya, UMPTN kalau dulu namanya. Saya coba jalur C waktu itu, saya ingat banget. Ada jalur IPA, IPS dan juga campuran. Nah, saya ambil yang jalur C, campuran, yang mana ada 3 pilihan kan ya, 3 pilihan prodi. Prodi ilmu perpustakaan yang paling terakhir dari saya pilih waktu itu 2004, dan alhamdulillah saya dapat di Unpad, dan itu menjadi sebuah salah satu capaian yang saya sangat syukuri ya sampai saat ini seperti itu.
Karena ya pastinya kan sekarang bisa ketemu Bapak Ibu semua dengan kondisi sehat seperti ini. Yang pasti motivasi dari saya yang pertama adalah teman-teman harus bisa open minded, jadinya harus bisa terbuka pikirannya, tidak serta-merta perpustakaan itu hanya mengurus buku. Kalau kita bicara masalah seperti itu udah sangat tertinggal ya. Sekarang itu sudah era kolaborasi, sudah era komunikasi, dan dulu itu saya kalau kemana-mana mungkin rada susah ya dengan menggunakan angkot segala macam. Nah kalau sekarang cukup satu aplikasi langsung masuk, bisa dianterin, bisa dijemput juga, bisa dianterin sampai benar-benar tempatnya seperti itu kan. Jadinya itu ya perkembangan yang memang harus kita lihat. Inovasi-inovasi tersebut kita juga nantinya kita harapkan bisa kita gunakan di dalam keseharian kita, misalnya di dalam ilmu perpustakaan ya. Ketika kita menjadi seorang pustakawan, ya kita melihat inovasi tersebut apakah bisa kita gunakan juga prakteknya ke dalam keseharian kita atau tidak. Kalaupun nanti bisa kita gunakan, ya itu bisa menjadi nilai lebih kan untuk kita. Yang terpenting kita mau uji coba terlebih dahulu. Jadi yang kedua adalah selain open minded, kita melakukan bentuk uji coba dan juga kita mencoba hal-hal yang baru kita coba sampaikan gitu ya. Sehingga kalau dulu saya pernah di BINUS itu dibilang sama salah satu dosen sana, itu ilmu perpustakaan itu ilmu itu aja. Nah saya sangat menentang itu. Saya sudah bilang sama yang bersekon nggak bisa begitu juga. Sekarang perkembangan informasi terus meningkat, kemudian perkembangan segala macam perangkat juga meningkat. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Jadi yang ketiga adalah ada bentuk adaptif. Jadinya harus kita melakukan bentuk adaptasi dengan baik dengan segala kondisi yang ada. Jadinya yang pertama open minded, kemudian yang kedua tadi kita juga berusaha mengikuti setiap inovasi yang ada, kita sampaikan setiap ide-ide kita. Kemudian yang ketiga, yang Bapak Ibu nanti kalau memang sudah menjadi pustakawan, jangan lupa setiap perkembangan itu berusaha seadaptif mungkin. Jadinya nantinya teman-teman juga bisa saling bersinergi gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada kategorinya kompetitor, ya kita bisa menghasilkan hasil yang baik gitu ya, dari segi kompetensi kita itu sendiri. Mungkin itu Bu, menurut saya kalau motivasi ya. Total ada berapa mahasiswanya Bu? Iya Pak. Total 2021 Pak. 2021 ilmu perpustakaan? Iya, ilmu perpustakaan. Wow, 700. Ya, oh, total ya? Iya. Kalau mahasiswa baru? Mahasiswa baru 113. Nah, itu kan luar biasa nanti effort dari Bapak Ibu dosen ya untuk bisa menghasilkan lulusan yang baik, pastinya seperti itu. Semoga Pak ke depan. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya, atas terima kasih kembali. motivasinya, atas pengetahuan yang sudah Bapak bagikan kepada kami dari perubahan-perubahan perpustakaan yang masih menggunakan paper library sampai berubah menjadi library 4.0, dari kondisi SDM, big data, otomasi, preprint